Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Hari ini kita akan lanjut ya. Jadi kita akan masuk ke pembahasan tryout. Jadi untuk kelas tryout, yang kemarin ikut kelas tryout, kemarin sudah mengerjakan soal tryout yang pertama. Jadi ada 3 soal tryout yang kami berikan dari The Sky. Untuk soal yang pertama sudah dikerjakan dan malam ini kita akan membahas seperti apa sih jawaban dari yang seharusnya dari setiap soal yang diajukan tersebut. Mungkin di sini bisa saya absen satu-satu ya karena kelasnya ini agak campur antara kelas privat dengan kelas yang tryout kemarin dan juga sepertinya ada dari alumni The Sky. Kalau Mbak Tri ya, Mbak Tri Winarsi, standby. Mungkin boleh open mic-nya. Ready ya? Oke, sepertinya belum menyimak. Kalau Mbak Veronica ini dari kelas yang mana? Yang alumni atau yang Yang try out Ibu. tryout? Oke, Mbak Ika. Ya, Kalau Mbak Rina, oke dari tryout, Mas Wildan-nya dari kelas privat dan Mbak Sri Yuliani dari kelas tryout ya. Oke. Jadi teman-teman mungkin kita langsung saja untuk tryout-nya yang kemarin ini bagaimana teman-teman terutama yang di kelas tryout. Bagaimana soal ujiannya? Apakah sulit atau seperti apa? Mungkin mudah karena kemarin sepertinya dari admin itu mengunci skornya ya. Jadi masing-masing peserta ini belum bisa melihat berapa skor yang didapatkan gitu ya. Oke, ini kenapa yang kebuka ini? Jadi kita langsung saja mungkin di pembahasan. Yang pertama, mungkin ada sini yang bisa bantu menjawab untuk soal seperti ini. Jadi teman-teman, mungkin yang di kelas tryout dan juga kelas privat ini belum kami bagikan bagaimana tips trik untuk bisa lulus ujian kompetensi dengan nilai memuaskan. Jadi di The Sky itu ada namanya rumus 12. Jadi rumus 12 itu terdiri dari 12 strategi untuk bisa bagaimana caranya menjawab, bisa membaca cepat, bisa berpikir cepat, dan juga bisa menjawab cepat ya. Jadi baca cepat, pikir cepat, dan jawab cepat. Nah, namun karena belum dibagikan, nanti saya akan sharing, saya akan share bagaimana rekamannya supaya bisa dinonton kembali. Kenapa belum kami bagikan? Karena memang itu akan di-share di batch 7 nanti. Begitu juga teman-teman yang di kelas privat nanti akan di-share ketika kita tatap muka gitu ya. Tapi kalau memang sudah butuh rumus 12 nanti akan kami share PDF-nya juga rekamannya. Jadi ketika kita mempelajari rumus 12 itu salah satu caranya ini adalah melihat kata kunci ya. Jadi kita harus melihat kata kunci dari soal itu. Seperti contoh untuk soal ini kan soalnya agak panjang. Jadi cukup kita ke kata kunci saja. Kata kuncinya ini sudah dipakein huruf besar ini bukan gitu. Jadi kata kuncinya di sini bukan. Kemudian penerapan SCM level taktis. Jadi teman-teman mulai dari saat ini yang mau ujian ini mulai harus membiasakan bagaimana cara membaca kata kunci itu. Karena tipikal dari soal ujian kompetensi level 1 PBJP level 1 itu soalnya lumayan panjang dari masih tingkat dasar kemarin itu soalnya agak panjang-panjang narasinya gitu. Sehingga harus bisa baca cepat ya. Jadi baca kata kunci. Jadi soal ini bukan penerapan SCM level taktis. Nah, nanti akan ketemu jawabannya. Gitu. Ini kalau sudah belajar modul 1 pasti akan ketemu jawabannya. Tetapi kalau mungkin belum menguasai modul satunya, bisa open book tentu saja. Kalau open book, jangan lupa ada salah satu trik juga, salah satu strategi, yaitu dengan memasangkan sticky note ya. Jadi sticky note di poin-poin penting ini atau hal-hal penting yang pernah dibaca di modul. Itu sehingga yang kelas privat kemarin sudah kami bimbing untuk membaca modul terlebih dahulu dan ini meng-highlight ya. Jadi kalau ada poin-poin yang dianggap penting itu di-highlight atau dikasih stabilo mungkin kalau sempat di print out. Begitu juga teman-teman yang soal contoh-contoh kisi-kisi ini itu soal-soal tryout yang teman-teman jumpai ini ya
Nah, sebisa mungkin kalau ketemu soal seperti ini, langsung cari jawabannya di modul. Kemudian modulnya nanti dikasih sticky note. Karena ujian level 1 ini belum lama dimulai, saya lupa bulannya bulan apa, mungkin bulan April atau bulan Juni. Jadi Bang soal itu belum banyak ya. Berbeda dengan ujian yang tingkat dasar kemarin karena sudah lama itu ujiannya. Jadi Bang soal itu sudah ribuan, bahkan mungkin sudah 10.000. Tetapi level 1 ini karena baru beberapa bulan dilaksanakan, jadi Bang soal itu masih terbatas sekali. Jadi sangat beruntung teman-teman yang ikut ujiannya itu sekarang, karena berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah pernah ujian sebelumnya, ini soalnya ini hampir mirip, gitu ya, hampir mirip antara soal yang pernah keluar di teman-teman di alumni The Sky yang batch 1, ini sampai batch 6 kemarin, itu mirip-mirip soalnya. Semoga nanti Bang soal yang teman-teman temui juga tidak ketemu soal yang sulit. Gitu. Karena memang untuk soal ujian di dalam satu ruang ujian itu berdasarkan pengamatan saya, jadi ada soal yang sulit, ini ada soal yang sedang, ada soal yang mudah. Soal yang sulit itu mungkin sekitar 2 atau 3 ya, karena sistemnya itu kan diacak. Jadi ada bank soal, kemudian di dalam satu kelas itu diacak, nanti yang si A dapat bank soal yang ini, si B dapat bank soal ini, si C dapat bank soal ini. Tapi soalnya itu belum banyak, bank soalnya masih sedikit gitu. Nah, jadi teman-teman harus berdoa juga supaya nanti kalau ujian ketemu bank soal yang mudah atau yang sedang. Karena untuk bank soal yang mudah itu kurang lebih hampir mirip dengan soal tryout. Jadi soal-soal tryout ini tolong dicari jawabannya di modul, kemudian modulnya itu dikasih sticky note, ditulis. Sehingga nanti kalau soal mudah yang keluar, teman-teman sudah tahu mau open book, buku yang mana dibuka, modul yang mana, kemudian lembar yang mana, karena sudah ada penandanya. Gitu. Oke, kita balik lagi ke soal. Jadi untuk soal yang pertama ini, siapa di sini yang bisa menjawab kira-kira? Jadi bukan penerapan SCM level taktis. Jadi masih diingat, itu level-level dalam SCM itu ada 3. Ada strategis, ada taktis, ada operasional. Kalau level strategis itu di pimpinan puncaknya, PA-KPA. Di level taktis itu yang PPK. Di level operasional itu yang pelaksananya. Apakah itu pokja pemilihan, pejabat pengadaan, atau mungkin bendahara. Gitu. Nah, ini pertanyaannya di level taktis. Cara membaca opsinya, ini opsinya juga lumayan panjang. Jadi baca kata kunci gitu. Jadi A, manajemen kontrak, B, perencanaan terpadu, C, optimalisasi jaringan, D, manajemen pengelolaan vendor gitu, atau vendor manajemen, E, manajemen persediaan. Tidak perlu dibaca sampai habis ya. Apalagi kalau ada tulisan pengadaan barang jasa. Cukup baca PBJ saja. Ada tulisan pengguna anggaran, cukup baca PA gitu. Nah, jadi gitu mulai sekarang belajar membaca cepat ya dengan cara seperti itu. Oke. Di sini ada yang menjawab B, oke. Jadi ini jawabannya sudah ada di modul ya, tinggal diintip kalau kepepet. Tetapi sebisa mungkin dipelajari modulnya karena kemampuan kita ya untuk menghafal isi modul itu mungkin agak sulit ya. Tapi teman-teman di sini saya lihat CPNS ini masih muda, jadi masih otaknya ini masih on untuk menghafal. Nah, jadi itu ada di modul ya. Modul 1 halaman 50, coba kita lihat modulnya. Sambil teman-teman juga sambil buka modul ya, supaya bisa langsung di-highlight. Gitu. Jadi langsung di-highlight, nah, ini sudah terbuka. Halaman 50 ya. Halaman 50 ini langsung dibuka masing-masing kalau dari HP yang sempat di-share modulnya langsung dibuka modul 1, kemudian lihat. Nah, di sini level taktis penerapan SCM. Jangan lupa di-highlight ya, di-highlight. Oke, sehingga nanti mudah kalau misalnya di print out itu sudah ada tandanya. Nah, jadi ini dari 1 sampai 6 yang mana yang bukan. Nah, nanti ketemu jawabannya kan? Tadi jawabannya yang mana ini? Tadi yang B, perencanaan terpadu dan terintegrasi. Ini tidak ada kan perencanaan terpadu dan terintegrasi. Oke, jangan lupa sambil membuka modul biar ini bisa tahu. Oke, lanjut lagi untuk nomor yang kedua.
Nomor kedua, nah, jadi soal seperti ini, begitu lagi cara bacanya teman-teman. Langsung baca kata kunci, dan kalau ada kalimat kata yang panjang-panjang itu disingkat saja. Misalnya seperti ini, ada tulisan supply chain management. Tidak usah dibaca supply chain management, langsung baca SCM. Ya, jadi SCM ini merupakan proses bisnis, sektor pemerintah, atau swasta atau korporasi. Nah, ini lagi mungkin agak berbeda dari soal yang pertama, ya. Jadi di soal tipikal soal ujian ini tidak hanya pengadaan barang jasa, tapi di soal-soal ujian yang lain juga dengan indikator menjelaskan ini seperti ini modelnya teman-teman. Kalau ada soal dengan narasi panjang, itu kata kuncinya ada di kalimat terakhir, gitu. Kalimat pertanyaannya di terakhir, itu pernyataan terakhir. Nah, seperti soal ini, soalnya kan agak panjang. Jadi kita baca dulu kata kuncinya yang terakhir ini. Oke, di situ kita lihat di sini ditanyakan komponennya, ini segmen rantai pasok yang di situ terjadi aktivitas antara korporasi atau institusi dengan para rekanan pemasok. Gitu. Kalau sudah baca ini, nanti pasti akan ketemu jawabannya. Jadi tidak perlu baca narasi yang di atas itu, ya, itu SCM dan lain-lain, karena itu merupakan kata keterangan, gitu. Sedangkan kata kuncinya ada di bagian-bagian terakhir, di kalimat terakhir. Nah, jadi kalau sudah ketemu kata kunci, komponen, nah komponen atau segmen rantai pasok itu ada 3 ya, ada hulu, ada internal, ada hilir. Jadi hulu itu upstream, kemudian internal, kemudian hilir itu downstream ya. Nah, di sini soalnya disebutkan bahwasannya ini aktivitas yang terjadi itu antara si organisasi, si korporasi ini atau institusi dengan pemasok. Nah, itu ada di mana? Tuh, tentu saja sih itu ada di hulu ya. Jadi di hulu itu ketika kita ke pemasok itu kita beli, nah maka itu hulu gitu. Sehingga untuk yang ini C tadi apa ya? C upstream ya. Nah, jadi jawabannya adalah upstream. Ini juga ada di modul. Kita lihat ya, modul 1 halaman 11. Coba kita lihat modulnya. Modul 1 halaman 11. Jadi teman-teman biasakan langsung buka ya di HP-nya. Mungkin kalau ada yang ikut Zoom lewat laptop, HP-nya juga dimanfaatkan, langsung buka modul 1, kemudian kita cari bersama. Tapi paling bagus kalau dibuka dari laptop supaya bisa di-highlight modulnya. Oke, kita lihat ini langsung dibuka modul 11-nya. Tadi, nah ini ya, hulu. Jadi aktivitas dari ini, dari suatu organisasi ke pemasok. Langsung kita highlight. Dan nanti kalau di print out, modulnya ini dikasih sticky note supaya memudahkan teman-teman untuk menjawab. Oke, kita lanjut lagi ke nomor ketiga. Nah, nomor ketiga. Nah, ini mudah sekali, sering kita bahas ya. Aktivitas utama rantai pasok yang pertama. Nih, ini sudah jelas sekali. Jawabannya adalah searching ya. Jadi search. Sini, oke. Ini teman-teman menjawab A, luar biasa sekali. Jadi jawabannya adalah searching. Coba kita lihat ada di halaman berapa. Ternyata ada di modul 1 halaman 13. Nah, coba kita lihat. Bentar. Modul 1 halaman 13. Nah, ini teman-teman juga saya bukakan modul supaya teman-teman ikut membuka juga ya. Nah, karena modul ini sangat penting sekali teman-teman, sangat penting sekali dan sangat perlu untuk dibawa pada saat ujian gitu. Karena kalau kepepet nanti bisa dilihat jawabannya sini. Ini tadi pertanyaannya apa? Aktivitas utama. Nah, ini. Jadi di sini disebutkan kalau aktivitas utama dan pertama ya dalam manajemen rantai pasok itu adalah searching. Di searching itu, disitulah terjadi proses pembelian atau proses pengadaan barang jasa. Sedangkan aktivitas utama yang kedua itu adalah make. Dan yang ketiga adalah pengiriman. Gitu. Kenapa tidak dimulai dari plan?
Nah, karena plan ini masih perencanaan, kalau kita di pengadaan barang jasa pemerintah itu masih penyusunan renja, gitu ya. Sedangkan proses identifikasi kebutuhan ini kita lakukan ketika berada di tahap search ini, penelusuran dan lain-lain. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jadi untuk nomor keempat. Nah, ini kata kuncinya apa ini? Ada yang mau mencoba untuk praktek membaca cepat di sini? Silakan, bisa open mic. Jadi kita baca mulai dari mana ini untuk soal ini? Yang mana kira-kira? Apakah kita baca dari bawah, dari atas, dari tengah? Yang mana kira-kira kata kuncinya? Bisa langsung open mic juga, bisa langsung menjawab di chat. Oke. Ya, jadi start. Jadi kata kuncinya apa di sini? Kata kuncinya. Oke, ini saya ngintip lagi jawabannya. Pemilihan penyedia. Oke, jadi kata kuncinya itu pemilihan penyedia. Pemilihan penyedia itu proses pengadaan barang jasa, itu ada di mana? Nah, ini ada di searching, itu ada di modul 1 halaman 15. Kita lihat lagi modulnya, modul 1 halaman 15. Mana halamannya? Ayo silakan dibuka biar tahu dan langsung di-highlight. Nah, ini. Proses ini pencarian pasokan. Pencarian pasokan dan pengadaan barang jasa. Nah, ketemu jawabannya. Oke, clear ya? Jadi mulai paham sedikit demi sedikit bagaimana cara membaca cepat karena ini penting sekali teman-teman. Tuh, jangan sampai kita baper baca soal karena penyebab ini yang paling sering, ini hal yang paling sering menyebabkan seseorang itu tidak lulus dalam ujian pengadaan barang jasa pemerintah mulai dari tingkat dasar sampai dengan level 1 adalah manajemen waktu yang berantakan itu. Karena soal-soalnya ini panjang. Sedangkan kalau untuk 80 soal dalam waktu 120 menit, maka normalnya ini satu soal butuh waktu 1,5 menit untuk membaca, berpikir, dan menjawab. Ya. Tapi kalau kita baper baca soal, ini kita bacanya pasti berulang-ulang kali. Yang termasuk pengadaan barang jasa lainnya ialah A, jasa desain gedung, B, jasa ini, C, dan itu saja sudah membutuhkan waktu hampir 30 detik untuk membaca. Belum lagi kalau kita bingung ini maksudnya apa? Kita baca lagi. Hanya habis waktu hanya untuk membaca. Belum termasuk proses berpikir dan proses menjawab. Kalau kepepet mau open book, habis waktu dibuka. Tuh, jadi mulai sekarang biasakanlah dirinya teman-teman ini untuk baca cepat, pikir cepat, jawab cepat dengan cara menemukan kata kunci dari soal. Ya, oke, kita lanjut ke nomor 5. Kata kuncinya apa di sini? Ya, bisa ditulis di kolom chat. Kata kuncinya apa untuk soal nomor 5? Gimana? Jasa lainnya, betul sekali Mas Gadana. Jadi kata kuncinya kalau ketemu soal ini tidak perlu dibaca yang termasuk pengadaan barang jasa lainnya ialah tidak perlu seperti itu. Tapi langsung ke kata kunci jasa lainnya. Yang mana ini jasa lainnya di sini? Jadi kita lihat. Boleh kita langsung pilih satu-satu. Jadi kita baca satu-satu opsi. Bisa kita langsung temukan yang mana kira-kira. Nah, kalau kita pilih, nah ini sudah ada menjawab. Jawabannya B, luar biasa sekali ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, yang masuk ke dalam jasa lainnya, ingat jasa lainnya ini adalah kita melihat skillware ini atau keterampilan, sehingga jasa lainnya itu contoh-contohnya antara lain jasa kebersihan, cleaning service, itu ya, kemudian pemeliharaan, itu yang tidak membutuhkan jasa profesional. Nah, sehingga kalau kita baca dan kita memang sudah terbiasa seperti Mbak atau Mas Tri ya, saya lupa ini, sorry. Ini batch berapa ini Mbak Tri? Mbak Tri apa Mas Tri? Jangan saya salah sebut. Boleh tulis di kolom chat, lupa saya, maaf. Mbak ya, Mbak Tri ya. Mbak Tri. Oke. Sip. Oke, Mbak Tri. Sorry Mbak Tri. Ini. Jadi kalau sudah terbiasa ya, sudah terbiasa ini membaca cepat,
pikir cepat, jawab cepat. Nah, nanti jadi seperti Mbak Tri tadi ini, baru baca muncul soal langsung ketemu jawabannya. Karena seperti itu, teman-teman. Jadi, teman-teman mulai membiasakan ya. Jasa lainnya ini langsung ketemu jasa kebersihan. Nah, tapi kalau memang belum begitu paham ya, belum begitu paham materinya, ini belum menguasai. Nah, maka bisa kita baca satu-satu opsinya. Langsung kita baca jasa desain gedung. Tuh. Yang namanya desain itu tentu saja itu jasa konsultansi. Kemudian pengawasan. Ingat ya, tidak perlu dibaca jasa desain gedung gitu, tidak perlu baca jasa pengawasan pembangunan gedung. Langsung ke kata kunci. Karena untuk opsi-opsi ini penuh jebakan ini, semuanya dituliskan jasa supaya otak kita berpikir bahwasanya ini jasa lainnya gitu. Padahal maksudnya mungkin jasa konsultansi. Jadi langsung baca desain gedung. Itu konsultansi. Pengawasan. Gitu. Itu konsultansi. Manajemen gedung. Nah, manajemen rekayasa tentu saja konsultansi. Dan jasa konsultasi. Oke, jadi langsung ketemu jawabannya. Ya. Kalau pengecetan ini dari Mas Gilden bertanya ya. Pengecetan gedung, jasa lainnya atau bukan? Ayo, siapa yang bisa bantu jawab sini? Kalau jasa pengecetan, dia masuknya kemana ini? Pengecetan. Jasa lainnya, oke. Kenapa pengecetan masuk jasa lainnya ini, Mbak atau Mas Siregar ini? Ayo, kenapa masuk jasa lainnya, bukan masuk pekerjaan konstruksi? Ayo, siapa yang mau sharing di sini? Silakan kita diskusi saja ya. Kenapa masuk jasa lainnya? Pengecetan. Bisa ditulis di kolom chat, bisa juga mau open mic. Karena keterampilan mengecat, betul sekali. Jadi tidak butuh sarjana ahli cat itu. Atau harus yang insinyur apa, insinyur pengecetan, tidak perlu. Tetapi cukup memiliki skill saja, memiliki keterampilan untuk melakukan pengecetan yang rapi, gitu ya. Oke, jadi saya lihat sudah bagus untuk materi kedua ya. Materi keduanya sudah bagus penguasannya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ini ada di modul berapa? Ada di modul 2 ya. Nanti halamannya ini bagian-bagian pertama bisa dilihat. Oke. Berikutnya, siapa yang mau bantu menemukan kata kunci di sini? Silakan. Apa kata kuncinya sini? Bisa ditulis di kolom chat, silakan. Langsung cari kata kunci. Ayo. Kata kuncinya pemilihan penyedia. Oke, pemilihan penyedia. Ada lagi satu kurang sudah benar ya, tetapi masih ada yang utamanya. Itu kata kunci utamanya. Apa di sini? Daftar hitam ya, sanksi. Itu. Jadi kata kuncinya adalah sanksi. Nah, sanksinya diberikan kapan? Gitu ya. Jadi diberikan ini dalam proses pemilihan penyedia, ya. Jadi yang menetapkan sanksi pada proses pemilihan penyedia ini PA-KPA atas usulan siapa? Gitu ya. Jadi betul sekali yang disampaikan pemilihan penyedianya itu. Nah, di ranah pemilihan penyedia itu tentu saja merupakan kewenangan dari Pokja pemilihan, agen pengadaan ataupun pejabat pengadaan. Gitu. Nah, jadi sekarang yang mana ini jawabannya ini? Yang tepat ini. Coba. B, oke. Pada menjawab B ya. Nah, kenapa ini menjawab B nih kira-kira? Oke. Kenapa ini kira-kira menjawab B, pokja pemilihan? Nah, ini jawaban betul ya. Karena tadi sudah terjawab di awal ya, karena itu di ranah pemilihan penyedia tentu saja. Dan ini ada disebutkan di pasal 79 Perpres 16 2018. Coba kita lihat mana Perpres 16 ini kayaknya. Oh, ini Perpres berapa ya ini? Ini di pasal 79. Pasal 79 pasal 79.
Nah, jadi teman-teman juga karena ini tryout-nya rupanya juga keluar ya yang ada di Perpres. Nah, ini bisa dibawa juga Perpres. Nanti saya sharingnya bagaimana cara supaya tidak bingung membaca Perpres karena ada 2 Perpres yang kita gunakan. Nah, itu sudah ada terangkum di rumus 12. Oke. Nah, mana? Jadi kalau seperti ini ya, ketika kita open book, nah ini kita akan ketemu kondisi seperti ini. Dicari, tidak ketemu. Gitu. Makanya itu harus dikasih sticky note. Oke, kita lihat di sini. Jadi sanksi daftar hitam. Nanti perpresnya juga di-highlight supaya bisa dikasih sticky note. Dan sticky note-nya itu nanti ditulis. Itu, tulis sanksi. Sehingga kalau ada soal tentang sanksi langsung buka. Oh, ini sudah ada dikasih tanda. Cari sanksi. Nah, di sini sudah ada ya. Sanksi daftar hitam sebagaimana disebut dalam pasal 78. Nah, ini kalau baca pasal baca regulasi seperti ini, baca pasalnya ternyata ada pasal sebelumnya. Oke, yang disebutkan di pasal 78. Mana ini pasal 78? Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan penyedia. Nah, jadi ini pelanggarannya ya. Jadi pelanggarannya yang pertama, menyampaikan dokumen atau keterangan palsu atau tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan. Nah, ini merupakan sebuah pelanggaran. Kemudian, ternyata terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran. Ini juga pelanggaran. Kemudian terindikasi melakukan KKN. Nah, ini tadi yang muncul di pertanyaan ya. Jadi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia dan juga mengundurkan diri dengan alasan yang bukan dan ya tapi atau mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh pejabat pengadaan, pokja pemilihan atau agen pengadaan. Jadi kalau terjadi pelanggaran seperti itu, maka ini sanksinya ini ditetapkan oleh PAKPA atas usulan pejabat pengadaan atau pokja pemilihan atau agen pengadaan. Jadi untuk soal ini ada pejabat pengadaan ini betul, juga yang jawab ini betul, yang jawab pokja pemilihan juga betul. Ini masih tryout yang lama ya, jadi opsinya masih 5. Kalau yang di soal betulannya ini hanya 4. Gitu. Makanya dikasih jebakan ini. Ini hanya untuk mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman sudah paham atau tidak. Karena menjawab salah satunya itu betul. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman di nomor berikutnya. Sini semoga bisa terekam ya, bisa dipahami, bisa diikuti untuk pembahasannya. Lanjut lagi. Untuk soal yang ini, apa kata kuncinya? Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Silakan. Kata kuncinya apa? Nah, kata kuncinya apa ya? Nah, manfaat. Oke. Jadi kalau soal seperti ini soal tentang terminologi atau definisi. Sehingga kita harus membaca secara utuh, gitu ya. Jadi kita lihat dulu bagian bawah. Ini kata kuncinya ini ada di bawah, yaitu prinsip titik-titik. Nah, berarti yang ditanyakan definisi ya, gitu. Sehingga kita harus baca. Nah, jangan lupa kita pakai prinsip baca cepat tadi ya. Jadi cara kita baca, PBJ harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan. Nah, di situ kita lihat sasaran. Kalau berbicara tentang sasaran, maka itu berhubungan dengan efektivitas gitu. Kalau berbicara tentang biaya, maka itu berhubungan dengan efisiensi. Nah, jadi di sini kata kuncinya itu sasaran, ya, sasaran. Maka jawabannya adalah apa? Bisa ditulis B. Oke. Manfaat sebesar-besarnya. Luar biasa. Jadi jawabannya adalah B, itu merupakan definisi dari efektif. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini kata kuncinya etika pengadaan. Ya. Jadi etika pengadaan itu yang mana? Ada banyak itu etika pengadaan. Nih. Jadi di sini ditanya hati-hati ya kalau soal seperti ini, karena kadang-kadang soalnya di situ ada kata jebakannya yang tidak termasuk. Jadi harus walaupun baca cepat, tapi harus teliti juga ya. Nah, jangan sampai kita kecolongan itu kita sudah memilih padahal yang tidak termasuk atau yang bukan. Gitu. Nah, jadi untuk soal ini yang termasuk etika. Gitu. Apa jawabannya?
Oke. Menjawab A ya. Jadi tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan hadiah. Kalau yang B ini masuk apa ini? Mengawasi pelaksanaan anggaran yang telah disahkan. Itu masuk etika, masuk tujuan, atau masuk kebijakan ini? Tidak ada ya. Nah, termasuk prinsip. Dan sesuai dengan kebutuhan. Ini efektif, memberikan bantuan. Oke, jadi jawabannya sudah jelas ya. Karena opsi yang lainnya ini agak ngawur tadi soalnya. Memang soal masih uji coba ini yang tryout 1. Nah, ini ada di pasal 7 Perpres 16 2018. Jadi jangan lupa teman-teman dibuka itu Perpresnya untuk soal-soal yang sudah kita bahas di kelas ini, soal tryout 1 sampai nanti soal tryout 3, itu langsung cari jawabannya di Perpres atau di modul, itu langsung di-highlight. Nanti kalau ujian, itu karena modulnya tebal ya, modul 1 saja lumayan tebal, apalagi sampai modul 6, jadi kalau bawa ke dalam ruangan itu biasanya agak repot. Nah, sehingga teman-teman ini sudah ada penanda. Jadi yang di-highlight tadi cukup itu saja di print, atau teman-teman bisa membawa rangkuman, membuat rangkuman dan membawa, atau cukup membawa mind mapping saja, ya. Mind mapping dan modul yang sudah di-highlight, gitu, atau lembaran-lembaran itu saja. Karena kurang lebih, ya, model-model soal seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Kata kuncinya untuk soal ini, apa? Bisa dituliskan di kolom chat, silakan. Kata kuncinya adalah apa? Gimana? Kebijakan, betul sekali Mbak Rina. Jadi kata kuncinya adalah kebijakan. Nah, jawabannya yang mana ini kebijakan? C, oke. Jadi C ya, jadi kebijakan pengadaan itu, kebijakan yang paling pertama adalah meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang jasa. Ini sudah kita bahas di kelas, sepertinya teman-teman belum ada kelas ya, belum ikut batch 7. Nanti kalau masuk batch 7 atau yang kelas privat nanti tatap muka, ini nanti akan ditemukan di slide materi yang pertama. Jadi ketika masuk di perencanaan pengadaan, maka ini akan disampaikan terlebih dahulu. Gitu. Kenapa kita harus menyusun perencanaan dengan baik? Karena ini merupakan kualitas, ya, merupakan kebijakan dari pengadaan barang jasa pemerintah, itu kebijakan yang pertama. Nah, jadi langsung bisa tahu ini jawabannya C. Tapi kalau masih bingung yang mana ini jawabannya, baru kita cek satu-satu, gitu ya. Cek opsi menerima bertanggung jawab. Oh, ini merupakan etika. Ya, mencegah terjadinya pertentangan kepentingan, ini etika, gitu. Kemudian kita akan ketemu dengan jawabannya. Ya, oke. Lanjut lagi, ini ada di pasal 5. Ini kata kuncinya, fungsi UKPBJ. Nah, semakin mudah ya, mulai tahu bagaimana cara membaca kata kunci. Jadi ingat, jangan dibaca utuh soalnya, kecuali untuk soal yang seperti tadi, terminologi, seperti itu. Nah, jadi kalau ada soal yang ringkas seperti ini, cari kata kunci. Kalau ada soal yang panjang, yang terdiri dari beberapa kalimat, itu beberapa paragraf gitu. Nah, kata kuncinya itu sering ada di terakhir, pernyataan terakhir. Nah, itu salah satu trik kalau menyusun soal sebenarnya sih. Oke, ini siapa yang menjawab? Ada 2 orang, D ya. Oke, Mbak Yani dan Mbak Tri ya. Menjawab D, fungsi UKPBJ. Ini sudah ada juga di modul. Jadi fungsi UKPBJ itu ada banyak. Ya, salah satunya adalah membina SDM dan juga kelembagaan pengadaan barang jasa pemerintah. Ada di pasal 75 Perpres 16 2018. Jadi teman-teman setelah melihat soal-soal tryout ini, teman-teman mulai terbayang ya, oh ini kurang lebih nanti prediksi soal yang keluar ini seperti ini. Ada fungsi tentang UKPBJ, jadi kelembagaan itu harus dipelajari, itu jangan di-skip, walaupun materinya bukan merupakan materi inti ya, tapi harus dibaca UKPBJ, fungsi UKPBJ. Itu level kematangan UKPBJ itu harus dibaca dan sebisa mungkin dikasih sticky note. Karena itu kisi-kisi ya, kisi-kisi soal ujian. Oke, lanjut lagi teman-teman. Untuk yang ini, yang mana ini kata kuncinya ini? Nah, ini soalnya lumayan panjang ini. Jadi, ketentuan impor. Oke. Jadi, yang mana ini jawaban yang tepat ini kalau ketentuan impor? Nih, kalau soal seperti ini biasanya saya sudah open book ini, kalau masih baru-baru. Karena kadang-kadang kita tidak sempat membaca ya, kita tidak sempat membaca yang ini, kita biasanya fokus ke inti-intinya gitu, materi teknis. Ini dianggap materi pendukung. Oke, A ya, banyak menjawab A. Jadi ketentuan impor. Nah, apa
volume barang yang diproduksi dalam negeri ini belum memenuhi persyaratan sehingga boleh impor. Atau yang B ini harga barang impor lebih murah. Ketika kita mau pengadaan ternyata produk dalam negeri mahal sekali laptopnya. Tapi yang diimpor itu murah. Boleh tidak kita ambil yang impor? Tidak boleh gitu ya. Kemudian barang impor sudah tertuang di dalam dokumen anggaran, telah disetujui DPR. DPR-nya tidak paham pengadaan ini, bahaya ini DPR-nya. Kemudian barang produksi luar negeri, merek tertentu lebih dijamin kualitasnya. Nah, ini juga kurang tepat, dan yang E juga kurang tepat. Sehingga jawabannya seperti yang teman-teman sampaikan di kolom chat. A. Lanjut lagi. Fungsi LPSE. Jadi ketemu soal ini, ingat sekali lagi teman-teman, saya ingatkan, jangan baca layanan pengadaan secara elektronik, jangan ya. Langsung baca LPSE gitu, karena habis waktu. Ya, langsung baca fungsi LPSE. Yang mana ini kira-kira? Oke, A ya. Coba lihat A, pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna sistem informasi PBJ. Tuh, jadi LPSE itu untuk apa sih? LPSE itu ada layanan pengadaan secara elektronik, tentu saja supaya si calon penyedia, ini para pelaku usaha ini bisa mendaftarkan dirinya ya, bisa mendaftarkan perusahaannya supaya bisa mengikuti pengadaan barang jasa pemerintah. Cara mendaftarnya tentu saja registrasi dulu, membawa dokumennya, kemudian si perangkat LPSE nanti akan memverifikasi dokumen tersebut sudah sesuai atau tidak. Gitu. Ini ada di modul keempat, modul keberapa? Modul kedua kalau tidak salah. Nanti dicari modulnya, kemudian dikasih selotip, dikasih sticky note. Tapi kalau soal itu saya kira soal-soal mudah ya yang tadi, jadi tidak perlu kita terlalu ini. Oke, lanjut lagi. Ini sudah ada yang menjawab luar biasa ya, cepat sekali ini Mbak Sri Yuliani. Oke, jadi kewenangan PPK ya. Ini mohon maaf ini anak saya di belakang lagi. Lagi mengganggu, ini muncul-muncul. Oke, kewenangan PPK. Nah, kewenangan PPK itu ada 3, teman-teman. Ada banyak sih, tetapi kewenangan utama PPK itu ada 3, ya. Yaitu HPS, spektek, KK, rancangan kontrak. Nah, menetapkan. Sehingga untuk soal ini jawaban seperti yang teman-teman sampaikan di kolom chat. Bagus sekali ya pemahamannya ya, penguasaan materi. Saya lihat sudah bagus. Untuk materi 2 dan materi 4 ini sepertinya sudah bagus ya, sudah baik pemahamannya. Oke, jadi jawabannya adalah rancangan kontrak. Ini lanjut lagi. Nah, ini mulai panjang ini soalnya. Yang mana kira-kira kata kunci? Ini ketika putus kontrak karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, maka dikasih sanksi apa? Gitu. Dikasih sanksi apa kira-kira ini? Boleh ditulis di kolom chat. Ini C, oke. Yang lain C juga ya. Nah, jadi sanksinya apa? Dicantumkan ke dalam daftar hitam atau langsung dilaporkan ke polisi? Atau dikasih sanksi pidana? Jadi kemarin sudah dipelajari ya, itu untuk aspek hukum dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu ada di modul 2. Ini ada administrasi, kemudian ada perdata, kemudian ada pidana gitu. Jadi tidak semua hal atau pelanggaran yang terjadi di dalam proses pengadaan itu langsung ujung-ujungnya pidana, tidak seperti itu ya. Tetapi harus sesuai dengan konteks. Nah, ini juga seperti yang teman-teman jawab ini di kolom chat. Ini bagus ya, saya lihat bisa cepat menjawab. Itu artinya materinya sudah dipahami gitu. Jadi untuk jawabannya itu betul. Yang C itu ada di pasal 78 tadi sudah kita bahas di awal. Kemudian lanjut lagi. Kebutuhan barang jasa ditetapkan tanpa mempertimbangkan. Jadi ketika kita melakukan identifikasi kebutuhan barang jasa itu kita mempertimbangkan apa saja kecuali. Nih, jadi yang ditanyakan ini kecuali yang mana ini? Ini ada di modul juga ini. Oke. Yang lain gimana? Jawabannya yang mana ini kira-kira? Oke. Yang lain lagi gimana? Mbak Tri sudah menjawab, Mbak Rina sudah menjawab, Mbak Yani, Yuliani, Mbak atau masih Regar ini ya? Mbak atau masih Regar? Boleh saya tahu biar saya tidak salah sebut. Nih, Mas, oke, masih Regar. Jadi tadi menjawab ya. Nah, tanpa mempertimbangkan. Oke, kita lihat jawabannya apakah betul ternyata betul. Ada di modul 3 halaman 24. Coba kita lihat deh.
Modul 3 halaman 24. 24. Nah, ini. Modul 3 halaman 24. Oh, ini dia. Jadi ini identifikasi kebutuhan. Jangan lupa teman-teman itu ya. Modulnya itu dikasih highlight ya. Dikasih highlight supaya nanti mudah kalau belajar kembali. Gitu. Nah, ini jadi kalaupun tidak masih bingung jawabannya apa, ini bisa dilihat di modul, tetapi modulnya sudah dikasih sticky note, ya. Jadi sudah ditahu yang mana ini yang masuk di dalamnya. Oke, lanjut lagi. Kita lihat nomor berikutnya. Ini nomor berapa ini? Nomor 16. Kata kuncinya, nah ini data informasi. Data informasi ini sering keluar ini pada saat ujian, teman-teman. Nah, jadi data informasi pada saat identifikasi kebutuhan. Jadi jangan lupa seperti yang saya sampaikan tadi di kelas sebelumnya, di refresher course tadi, bahwasanya ini setiap modul, mulai modul 3 sampai modul 6, ini teman-teman ini sudah harus usahakan minimal menulis ya. Data informasinya apa saja. Karena selain membaca, itu ketika kita menuliskan kembali, itu lebih lama tersimpan di memori kita. Apalagi kalau teman-teman sudah dekat ujian ya, ini sudah dekat ujian kemudian sempat menulis. Ini pengalaman saya teman-teman, ini karena ada sebuah penelitian tuh ketika kita membaca, kemudian menulis, kemudian mempraktekkan ini ya, atau berbicara, menjelaskan, itu yang paling sering tersimpan itu ketika kita mempraktekkan. Itu saya lupa ini nilainya berapa, tetapi ketika kita praktekkan, misalnya menulis itu lebih lama tersimpan, itu bisa sampai 7 hari. Itu ya, bisa sampai 7 hari. Jadi saya itu ketika mau ikut ujian, teman-teman, kayak kemarin saya ikut ujian apa ya, mediator itu, nah saya praktekkan cara ini dan betul ketika kita menjawab soal ini mudah sekali itu karena kita ingat apa yang kita pelajari. Jadi jangan hanya membaca, apalagi menghafal itu tidak efektif gitu. Tetapi usahakan apa yang kita baca kita tulis walaupun kita sudah tahu gitu ya. Karena ketika kita tulis, insya Allah akan tersimpan itu dalam 3 mungkin 2 sampai 7 hari gitu. Jadi mulai sekarang ini biasakan juga ini menulis ya. Jadi dituliskan, kemudian ini sudah ada yang menjawab ini. Oke, jawabannya E ya. Oke, kita lihat mana ada di modul 3, itu jawabannya E. Tuh, bisa dilihat modulnya, di-highlight, dan sebisa mungkin ditulis kembali itu. Jadi kalau mau belajar nanti ditulis kembali untuk soal-soal tryout, tulis jawabannya. Kalau ini, kalau ini. Gitu. Lanjut lagi. Spektek, jadi penyusunan spektek. Kata kuncinya tidak menggunakan apa. Nah, jadi tidak menggunakan apa ini ketika kita menyusun spektek atau KAK? Oke, banyak yang menjawab D ya. Oke, jadi tidak menggunakan apa? Produk dalam negeri yang tidak tersedia. Nah, ini bagaimana mau digunakan kalau tidak tersedia ya? Oke. Nah, kita lihat jawabannya. Jawabannya D, betul sekali ya. Ini ada di pasal 19 Perpres 1618. Jadi teman-teman, karena kita ada 2 Perpres yang kita pakai, Perpres 16, Perpres 12 ya. Nah, supaya teman-teman tidak bingung, teman-teman buatkan daftar isi. Jadi buat rangkuman ini berupa tabel daftar isi. Tulis di situ kolom Perpres 16, P16 18, kolom di sebelahnya P12 21 ya. Kemudian di sebelah kirinya itu bisa dituliskan pasal. Tuh. Jadi misalnya pasal 1. Nah, itu dicentang itu yang ada di Perpres 16 atau Perpres 12 ya. Sehingga nanti kalau ketemu gitu, nah itu tidak bingung kalau ketemu soal. Jangan sampai kita buka Perpres 16 2018 kita lihat situ ada pasal berapa, misalnya pasal 78 itu kita cek di pasal 12, jadi kita buka 2 pasal ya. Kita buka dulu pasal 2 Perpres, buka 2 Perpres, di Perpres 16 kita lihat situ, baru kita cek lagi di Perpres 12 supaya kita tidak salah menemukan. Seperti contoh tadi pasal 79 ya, pasal 79 itu ada di Perpres 16 dan itu tidak dirubah pasalnya. Jadi kalau kita buka terlebih dahulu Perpres 12 karena kita beranggapan oh Perpres terbaru Perpres 12. Artinya yang kita buka duluan adalah Perpres 12. Kita cari tadi, itu saya sengaja tadi kasih contoh itu dibuka Perpres, kemudian cari-cari tidak ketemu, nah itu supaya teman-teman bisa melihat langsung. Jadi seperti itu kita cari-cari tidak ketemu, padahal pasal itu belum dirubah.
Makanya teman-teman harus membuat daftar isi. Sehingga kalau cari pasal itu langsung tahu, oh pasal 78, pasal 79 itu tidak dilakukan perubahan. Sehingga masih ada di Perpres 16 2018 dengan melihat tabel yang sudah dibuat. Gitu. Oke, lanjut lagi ya. Komponen yang tidak harus dalam dokumen spesifikasi teknis. Masih ingat 4 komponen minimal spesifikasi teknis bisa ditulis di kolom chat apa saja. Jadi 4 komponen minimal dalam menyusun spesifikasi teknis. Apa saja komponen minimalnya? Jadi ada spesifikasi kualitas atau spesifikasi mutu, kemudian ada kuantitas atau jumlah, kemudian ada waktu, kemudian ada pelayanan. Yang tidak ada kuku wafel. Wah, ini bagus sekali Mbak Tri ini ya. Cara ininya kuku wafel. Oke. Nah, ini strategi ini yang dikasih oleh Mbak Tri ini, Mbak Tri Winarsi. Jadi kalau ingat spesifikasi teknis, ingat Mbak Tri Winarsi. Kuku wafel ini. Kualitas, kuantitas, waktu, pelayanan gitu ya. Oke. Jadi ini ada di modul, bisa dilihat modul mana. Lanjut lagi ya. Untuk nomor 19. Penyusunan KAK jasa konsultansi tidak perlu mempertimbangkan apa. Tuh. Jadi kalau kita menyusun KAK tentu saja harus ada uraian pekerjaannya. Itu ya. Jadi harus terurai dengan jelas seperti apa nanti pekerjaannya. Nih. Kemudian ada outputnya juga, ya, produk yang dihasilkan seperti apa. Ada waktu penyelesaiannya juga, jangka waktunya. Ada kompetensi tenaga ahli juga. Yang tidak ada cara penanganan keadaan kahar, gitu ya. Karena itu tidak ada di kerangka acuan kerja, tetapi ada di klausul kontrak. Itu ada klausul keadaan kahar di kontrak, gitu ya. Oke, sehingga jawabannya seperti yang teman-teman sampaikan di kolom chat. Oke, lanjut lagi nomor 20. Di sini identifikasi harga satuan komponen spesifikasi teknis ya. Jadi kira-kira yang mana ini? Di sini kata kuncinya tidak dapat didasarkan pada apa. Jadi ketika kita menyusun perkiraan harga, sorry bukan spek, tetapi perkiraan harga ya. Perkiraan harga ketika kita mengidentifikasi komponen biayanya, ini, nah kita tidak melihat data atau sumber informasi dari mana. Apakah standar biaya masukan, survei harga pasar, atau yang lain. Nah, di sini pada menjawab E ya, hasil negosiasi harga. Ya, karena negosiasi ini belum dilakukan di sini, gitu ya. Sehingga ini tidak bisa menjadi dasar dalam penyusunan RAB atau perkiraan biaya. Oke, lanjut lagi nomor 21. Strategi pengadaan tidak berdasar pada apa? Ini juga ada di modul. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Apakah berdasarkan tujuan pengadaan, berdasarkan kebijakan pengadaan, ya, berdasarkan kontrak, berdasarkan perencanaan, atau berdasarkan ini SPM ya, Supply Positioning Model. Nah, yang mana ini kira-kira jawaban yang tepat menurut pendapat teman-teman? Oke. C ya, pada menjawab C. Untuk soal ini coba kita lihat jawabannya apakah betul tidak berdasarkan pada kontrak yang disepakati. Nah, tentu saja jawabannya betul. Karena ketika perumusan strategi pengadaan ini dilakukan di tahap perencanaan pengadaan. Di tahap perencanaan itu belum berkontrak di situ ya, belum ada kontrak yang disepakati. Perumusan kontrak itu dimulai dari tahap persiapan pengadaan. Sehingga untuk soal ini, nah kita bisa mengidentifikasi ya dengan jelas ini yang mana ini opsi jawaban yang benar. Gitu. Nah, jadi jawabannya itu adalah C. Jadi kontrak ya, kontrak itu belum ada di tahap perencanaan. Jadi kita ingat kata kuncinya strategi pengadaan. Langsung ingat strategi ini ada di ranah mana ini? Ada di tahap perencanaan. Di tahap perencanaan itu belum ada kontrak yang disepakati. Oke, lanjut lagi. Pemaketan tidak berdasar pada apa? Tidak perlu mempertimbangkan apa. Ketika kita melakukan pemaketan, itu ada di modul ini ya jawabannya. Itu yang mana ini kira-kira? Tadi yang sudah ikut tryout ini menjawab apa ini kira-kira? Pemaketan. Di sini ada yang menjawab E, ada yang menjawab D. Mbak Sri Yuliani juga masih ragu-ragu kalau jawabannya E. Oke, yang lain bagaimana ini?
pemaketan tidak perlu mempertimbangkan apa? Apakah tidak perlu mempertimbangkan efisiensi waktu? Maksudnya ketika contoh tadi ada pekerjaan konstruksi, ada pembangunan gedungnya, ada pagar, ada paving, ada musola, itu ketika kita mau paketkan itu kita pikirkan ini waktunya. Kira-kira kalau paketnya kita satukan, apakah waktunya lebih efisien dibanding kita pecah-pecah atau tidak? Gitu. Kemudian keberpihakan kepada produk dalam negeri. Nah, kalau paketnya ini kita satukan, kemudian bagaimana nanti nilai totalnya? Itu apakah kita nantinya akan melebihi 15 miliar untuk pekerjaan konstruksi? Sehingga ketika kita satukan nanti ini ternyata sudah tidak lagi diperuntukkan untuk UMKK? Itu atau keberpihakan terhadap penyedia dalam negeri, itu atau efektivitas dari pengadaan barang jasa atau sisi komersial. Jadi ini bingung ya, saya lihat ada yang menjawab D, ada yang menjawab E. Jadi itu ada di modul 3 halaman 100. Coba kita buka modulnya supaya bisa sama-sama lihat nih dan bisa diingat. Di halaman 100, wah halamannya di bawah sekali ini. Ini begini kalau kita open book, ini. Nah, jadi prosesnya panjang, ini saja sudah pakai komputer saja. Nah, ini banyak yang kita geser, apalagi kalau pakai tangan ya, mau open book, wah itu habis waktu teman-teman. Coba kita lihat halaman 100, mana halaman 100? Oke, nah ini dia ya. Jadi yang sudah sama-sama dengan saya membuka modul, ini langsung di highlight ini, gitu supaya nanti ketemu ya. Nah, tidak berdasarkan pada siapa? Efisiensi waktu, tenaga kerja, jadi itu masuk. Kemudian keberpihakan produk dalam negeri dan penyedia dalam negeri, berarti tadi betul, dan sisi komersial. Sehingga yang ini tadi efisiensi waktu oke, keberpihakan ini dan ini oke, kemudian sisi komersial. Jadi yang salah adalah D, gitu ya. Jadi soal-soal ujian ini kurang lebih kalau yang indikator pemahaman ini semua ada di modul, gitu. Kecuali yang indikator menjelaskan atau simulasi. Karena itu kita diminta untuk berpikir di situ, harus kritis kitanya. Makanya harus paham dulu alur pengadaan, harus paham ini tugas dan kewenangan dari pelaku pengadaan, supaya kalau ketemu soal kita tahu, ini kita ada di posisi PPK, apa yang akan kita lakukan kita jadi tahu, tanpa perlu membuka dulu modulnya, mencari apa tugas kewenangan dari PPK itu. Jadi kita tidak perlu bingung di situ, mencari lagi, oh, apa ya tugas kewenangan PPK? Oh, ini melakukan penetapan rancangan kontrak. Baru masih berpikir lagi, penetapan rancangan kontrak seperti apa ya? Nah, habis waktu sih teman-teman. Jadi harus clear dulu di tugas dan kewenangan dari setiap pelaku pengadaan. Oke, lanjut lagi di nomor 23. Nah, jadi resiko ini juga sering keluar ya. Jadi ketika kita melakukan mitigasi penanganan risiko, itu ada banyak cara penanganannya, gitu. Ada yang namanya kita terima risikonya, itu. Jadi ketika kita menyusun tahap perencanaan pengadaan, kita menyusun pengadaan barang jasa itu, kita susun pengadaan barang jasa, kita sudah mulai berpikir. Ketika kita melakukan penyusunan spektek, nanti risikonya apa? Kemudian risikonya ini kira-kira mau kita terima saja, atau kita mitigasi itu, atau kita pindahkan resikonya, atau kita hindari, atau kita abaikan gitu. Tentu saja kalau resiko ini tidak bisa kita abaikan ya, gitu. Tidak bisa kita abaikan resiko. Makanya kita perlu identifikasi resiko itu sejak di awal, di tahap perencanaan, supaya kalau nanti kejadian itu resikonya langsung menjadi berdampak atau menjadi bahaya gitu ya. Nah, kita sudah dilindungi oleh klausul kontrak tadi. Ini sering terjadi teman-teman. Jadi ketika kita berkontrak ini ternyata kita lambat melakukan pembayaran. Nah, situ terjadi sengketa lagi, kita dikomplain, bahkan tidak hanya komplain sama kontraktor, biasanya langsung dilapor ke pengadilan, ke kejaksaan seperti itu. Nah, kita tidak punya dasar untuk berbicara. Sehingga ini perlu dilakukan mitigasi risiko di dalam klausul kontrak. Jadi cara penanganan risiko itu ada banyak, gitu ya. Yang tidak perlu dilakukan itu adalah mengabaikan risiko. Lanjut lagi.
Penyusunan perencanaan pengadaan tidak perlu memperhatikan yang mana? Apakah tidak perlu perhatikan produk UMKK atau dari hasil produksi dalam negeri? Atau tidak perlu memperhatikan PPDN ini dengan melihat TKDN ditambah BMP? Atau tidak perlu melihat pengadaan berkelanjutan? Atau tidak perlu melihat pengalaman dan hasil evaluasi kinerja? Atau tidak perlu melihatkan hasil pemanfaatan, ini ya, hasil penelitian dalam negeri. Tuh, nah ini kalau soal-soal seperti ini gitu, yang tidak termasuk perlu mempertimbangkan, itu jawabannya itu ada di modul, teman-teman. Gitu. Jadi kita harus paham minimal modul 1 itu tentang apa, modul 2 tentang apa, modul 3 itu tentang apa, supaya nanti tidak bingung kalau ketemu soal ini soal perencanaan, dibuka modul 6. Nah, itu biar dibuka ini bolak-balik itu modulnya tidak akan ketemu ini jawabannya karena modul 6 itu terkait swakelola, tidak membahas perencanaan ya. Ini. Nah, jadi di sini banyak menjawab D ya. Oke, kita lihat perlu pengalaman atau tidak. Nah, ini jawabannya ada di modul 3 halaman 19. Coba kita lihat lagi modul 3 halaman 19. Ini kita balik lagi ke atas di sini. Mana ini halaman 19? Oke. Di sini dia. Nah, ini jawabannya. Tuh. Bukan di halaman 19 ini ya, di halaman 18 rupanya. Ini salah ini. Oke. Jadi, mana tadi? Kita lihat di sini dalam menyusun perencanaan pengadaan, ini perlu mempertimbangkan hal-hal apa saja. Nah, tuh. Alokasi 40%. Oke. Kewajiban PPDN. Oke. Pengadaan berkelanjutan. Oke. Pemanfaatan hasil penelitian. Oke. Yang tidak ada, ya itu ini tadi. Ya, pengalaman. Ini tidak perlu ini. Pengalaman dan hasil evaluasi kinerja. Oke, kita lanjut lagi teman-teman di nomor keberapa kita ini. Nomor 25. Fungsi spektek. Yang mana ini? Tadi sudah dibahas di refresher course, yang mana saja fungsi spektek itu tadi juga ada yang bertanya ini maksudnya apa ini Ibu yang ini, nah, apa itu fungsi spektek? Nah, ini pada menjawab ya, jadi D. Kita lihat yang pertama menjadi dasar bagi pengguna dalam menentukan nilai kontrak. Betul atau salah ini? Nah, tentu saja salah. Pengguna ini siapa ini? PA-KPA kalau pengguna ya. Apakah PA-KPA yang menentukan nilai kontrak pada proses perencanaan? Tentu saja tidak. Karena di tahap perencanaan itu belum ada nilai kontrak, gitu ya. Hanya ada nilai pagu. Itu nilai kontrak itu ada ketika sudah selesai dilakukan proses pemilihan penyedia dan sudah ada penawaran. Sehingga situ akan ada nilai penawaran terkoreksi yang akan menjadi nilai kontrak. Ya, jadi yang A itu salah. Kemudian yang kedua, memberikan informasi kepada pengguna, betul atau salah? Gitu. Kemudian yang C, menguraikan ketentuan secara lengkap, betul atau salah? Kemudian D, menjadi acuan yang wajib dipenuhi oleh penyedia, menjadi pedoman bagi pengawas dalam melakukan MONEF. Nah, ini yang mana ini yang betul ini? Sepertinya ada yang menjawab B, ada yang menjawab D, ini ya. Nah, ini berarti sudah dilupa tadi di refresher course-nya. Tadi sudah kita bahas. Ini tadi apa ya? D. Ini. Jadi acuan yang wajib dipenuhi oleh penyedia mengenai kualitas, kuantitas, dan biaya pengadaan. Oke. Jadi kita lihat sini ada di modul keberapa ini? Di modul ketiga ya, terkait dengan penyusunan spesifikasi teknis. Coba kita lihat sini. Nah, jadi caranya ini kalau menjawab sebenarnya ini ya. Ini kalau teman-teman nanti ikut ujian tryout ini saya sudah kasih bocor ini caranya. Kalau yang online gitu, nah ini tinggal dibuka saja modulnya, kemudian di search saja, gitu. Nah, nanti ketemu itu. Nah ini gitu caranya. Jadi tidak lama mengerjakan tryout-nya. Kalau yang sifatnya tryout gitu, bukan yang ujian nanti karena ujian tidak boleh buka internet, tidak boleh buka laptop ya, kecuali laptop ujian. Nah, jadi sini kita lihat fungsi spesifikasi teknis. Ini fungsi spesifikasi teknis ini ada dua, tadi sudah dibahas sebagai media komunikasi dan sebagai pembanding.
sebagai media komunikasi untuk memberikan informasi kepada penyedia tentang kebutuhan dari pembeli. Dan sebagai perbandingan, ini supaya spesifikasi yang ditawarkan oleh calon penyedia ini akan menyediakan atribut dari produk yang ditawarkan. Itulah fungsi dari spesifikasi teknis. Sehingga yang paling tepat ini yang harusnya yang ini ya, yang B seharusnya memberikan informasi kepada pengguna. Coba kita lihat, berikan informasi tentang kebutuhan, ya. Nah, tadi jawabannya yang D ya, menjadi acuan yang wajib dipenuhi. Nah, kalau ini keliru ya. Nah, karena di sini menjadi acuan yang wajib dipenuhi oleh penyedia mengenai kualitas oke, kuantitas oke, sebenarnya waktu dan biaya. Kalau biaya ini di perkiraan biaya ya, bukan di spesifikasi teknis. Sehingga ini kata kuncinya salah ini, harusnya B ini jawabannya. Gimana teman-teman, sepakat dengan jawaban B? Atau tetap bertahan di D? Nah, B ya harusnya, iya betul. Pengguna harusnya penyedia, betul ya. Kalau yang lain gimana? Kita sepakat ya, yang B ya? Atau gimana? B atau D ini? Menurut pendapat teman-teman lebih tepat yang mana? Yang B atau D? Supaya kita sepakati, kalau kunci jawabannya tadi salah, jadi kita ganti. Yang mana ini? Paling tepat ini yang B ini atau yang D? Nih, karena kunci jawabannya yang D ini. Yang mana kira-kira? B. B tapi penggunanya diganti penyedia. Oh, coba kita lihat. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi saya lihat pemahamannya sudah sangat bagus sekali teman-teman ya. Ini saya coba untuk mengganti, ternyata sudah paham, betul-betul paham ini materinya. Tadi saya bingung juga, ini jawabannya betul-betul semua ini. Jangan-jangan lihat ini jawaban yang di try out tadi, ada jawaban yang korek, itu yang benar ya. Padahal memang betul-betul sudah paham. Jadi ini memberikan informasi kepada pengguna di sini. Ini adalah kata jebakannya ya. Nah, itu keliru. Gitu. Jadi yang tepat ini yang mana? Nah, ini ya, jadi jawabannya tetap yang D, gitu ya. Oke, jadi kita sepakati bersama. Nah, luar biasa ini, sudah paham saya lihat. Lanjut lagi teman-teman di nomor berikutnya. Oke, nomor 26. Penyusunan HPS berdasarkan apa ini? Coba. Apakah berdasarkan pagu anggaran? Tadi sudah kita bahas di refresher course-nya. Penyusunan HPS apakah berdasarkan pagu anggaran yang tercantum di dalam RKA KL atau RKA PD ini dalam proses pemilihan yang dilakukan setelah penetapan DIPA atau DPA. Atau B, berdasarkan perkiraan biaya yang telah disusun pada tahap persiapan pengadaan. Itu apakah kita menyusun perkiraan biaya di tahap persiapan? Nah, tentu saja tidak ya. Jadi kita susun di tahap perencanaan. Yang C, hasil review perkiraan biaya dengan mempertimbangkan harga kontrak sejenis tahun lalu. Ini tepat atau tidak? Atau yang D, inflasi yang mungkin terjadi pada tahun berikutnya. Apakah perlu kita pertimbangkan? Ini inflasi tahun berikutnya itu. Atau E, perbandingan biaya atau harga satuan barang sejenis dengan kontrak yang sedang direncanakan. Yang mana kira-kira ini jawaban paling tepat? Jadi hampir semua menjawab C ya. Ini berarti masih ingat tadi materi yang kita bahas ketika kita pembahasan mind mapping tadi. Oke, jadi jawabannya itu ada di modul. Nanti tinggal dilihat modul berapa, kemudian nanti diisi. Berikutnya nomor 27. Kata kuncinya apa ini? Nah, ini karena soalnya ini lumayan panjang ya. Lumayan panjang. Di sini kata kuncinya ada konsolidasi yang dilakukan oleh PPK. Kemudian, yang mana ini kira-kira jawaban yang tepat ini, kalau menurut pendapat teman-teman? Jadi ini soalnya lumayan panjang, karena diterangkan dulu ini definisi dari konsolidasi di sini. Nah, padahal kata kuncinya ini bukan di sini sebenarnya, ya. Itu. Kata kuncinya adalah manfaat dari konsolidasi. Jadi memang kalau lihat soal ini panjang ya, panjang sekali soalnya sehingga menghabiskan waktu kita untuk membaca, padahal kata kuncinya itu sering ada di pernyataan terakhir atau di kalimat atau kata-kata terakhir itu. Kata kuncinya. Jadi manfaat konsolidasi. Oke, di sini baru 2 orang yang menjawab, yang lain gimana?
Nih menjawab C ya. Jadi waktu yang dibutuhkan saat pemilihan penyedia menjadi lebih singkat gitu. Atau mungkin biaya barang jasa menjadi turun, atau paket pekerjaan menjadi terintegrasi. Atau beberapa jenis pekerjaan dapat disatukan sehingga menjadi efisien. Jadi bukan beberapa jenis ya, tetapi satu jenis. Gitu. Jadi jenis yang sama. Jumlah kontrak yang dikendalikan menjadi bertambah. Tentu saja salah ya. Jadi yang betul ini yang mana? Ini baru 2 orang yang menjawab. Jadi jawabannya C, oke. Lanjut lagi di sini, ini lumayan panjang juga. Jadi untuk soal seperti ini, kata kuncinya ada di pernyataan terakhir. Itu yang ditanya ini terkait review dokumen persiapan. Nah, jadi apa ini review dokumen persiapan untuk apa? Gitu. Yang pertama itu review dokumen persiapan merupakan butir kegiatan seorang JF. Nah, apakah seorang JF ini melaksanakan aktivitas ini? Ya, tentu saja ia harus dilaksanakan ya, karena itu menjadi butir kegiatannya. Tetapi bukan itu yang dimaksud, gitu ya. Karena yang ditanyakan ini yang paling sesuai, artinya hampir semua opsi ini benar. Tetapi yang paling tepat itu yang mana? Yang B, review dokumen ini merupakan bagian dari penerapan asas akuntabilitas. Atau yang C, review dokumen ini untuk memastikan bahwa kebutuhan barang jasa ini sesuai, itu masih relevan. Atau yang D, jadi hampir semua betul ya. Review dokumen bagian dari prosedur yang harus dilaksanakan. Atau yang E, review dokumen menjadi bagian kegiatan untuk membantu tugas. Jadi semua ini opsinya ini betul gitu. Tetapi yang paling tepat yang mana ini? B atau C? Nah, yang paling tepat tentu saja ini asas akuntabilitas ya. Nah, sehingga kita lakukan review dokumen. Jadi walaupun dokumen persiapan pengadaan ini sudah ditetapkan oleh PPK, tapi kita harus pastikan betul atau tidak ini. Gitu. Bisa dibuktikan atau tidak ini. Ya, si dokumen persiapan itu dapat dipertanggungjawabkan, jadi akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Makanya si PPK ketika mau menghadap Pokmil atau pejabat pengadaan, ini harus bawa bukti dukung gitu. Misalnya HPS, penetapan HPS, mana bukti dukungnya? Sumber data informasi yang digunakan dalam penyusunan HPS itu berasal dari mana? Ini jadi bukan PPK cerita kosong nanti datang, oh saya ambil dari brosur. Mana brosurnya? Jadi Pokmil dan pejabat pengadaan harus tegas pada saat melakukan review dokumen persiapan pengadaan. Clear ya? Oke, kita lanjut teman-teman. Nomor 29. Ini pelaksanaan proses pemilihan penyedia. Apa yang harus diserahkan oleh PPK? Nah, tentu saja yang harus diserahkan adalah dokumen apa? Dokumen apa kira-kira yang harus diserahkan kepada UKPBJ kalau mau proses tender atau seleksi? Nah, ada yang menjawab C, ada yang menjawab A, atau gimana ini? A, Mbak Rina A, oke. Apakah harus menyerahkan dokumen pemilihan? Jadi begini teman-teman. Ketika tahapan pengadaan sudah clear ya, tahap perencanaan, tahap persiapan, dan juga tahap pelaksanaan. Nanti ketika dokumen perencanaan sudah clear, sudah diumumkan di RUP, itu kita akan bergeser ke tahap persiapan pengadaan. Itu ada 2 atau 3 pelaku pengadaan situ yang berperan ini melaksanakan kegiatan persiapan tersebut. Yang pertama ada PPK yang menetapkan dokumen persiapan pengadaan. Kemudian ada Pokmil atau pejabat pengadaan ataupun agen pengadaan yang akan melakukan proses persiapan pemilihan penyedia. Nah, di tahap persiapan pengadaan tadi, si PPK ini akan menetapkan dokumen persiapan pengadaan. Dokumen persiapan pengadaan yang spek T, KK itu ya, kemudian HPS, kemudian rancangan kontrak 3 tadi ini sudah ditetapkan oleh PPK. Ini harus dikasih ke UKPBJ, harus diserahkan kepada Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Kenapa mau diserahkan? Karena mau dilakukan review. Ini kan itu paketnya kan berada di situ. Kalau tidak diserahkan, apa yang mau ditender oleh Pokja pemilihan? Itu. Nah, jadi itu harus diserahkan dulu karena dokumen persiapan pengadaan ini menjadi pedoman bagi Pokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan dalam menyusun dokumen pemilihan. Tuh, jadi Pokmil atau pejabat pengadaan harus lihat dulu dokumen persiapan pengadaan. Dilihat dulu KAK-nya kalau jasa konsultansi, bagaimana itu karakteristik pekerjaan.
Tadi sudah kita bahas ya, ketika penyusunan dan penetapan dokumen pemilihan itu apa saja yang dilakukan. Pertama review dulu. Kalau review harus punya dokumen persiapan pengadaan yang akan direview. Gitu ya. Kemudian ada penetapan dokumen itu dengan melihat karakteristik pekerjaan, melihat model dokumen pemilihan, dan lain sebagainya. Jadi jawabannya adalah dokumen spesifikasi. Karena dokumen spesifikasi merupakan bagian dari dokumen persiapan pengadaan. Gitu. Oke, nanti untuk persiapan pengadaan ini sepertinya harus lebih didalami lagi ya untuk modul 4 dan modul 5, teman-teman. Kalau di modul 2 dan 3 saya lihat tadi sudah bagus penguasaan materinya. Oke, kita lanjut lagi di pertanyaan ini, apa yang harus dilakukan? Nah, yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan ini ketika Pokja pemilihan tidak sepakat ya. Tidak sepakat ketika melakukan review dokumen persiapan. Tentu saja tidak sepakat dengan pejabat pembuat komitmen karena yang direview si PPK ini. Gitu. Jadi kalau tidak sepakat, PPK sudah menyerahkan dokumen persiapan ke Pokja pemilihan untuk direview. Kemudian menurut Pokja pemilihan, dokumen tersebut belum sesuai. Apa yang harus dilakukan? Apakah Pokja pemilihan berhak untuk menolak melaksanakan proses pemilihan? Ini Pokjanya saya tidak mau tender karena dokumennya yang dibawa ini masih salah. Atau Pokja pemilihan ini langsung melapor ke PA-KPA dan dikasih tahu ini dokumen tidak betul. Gitu. Atau Pokja pemilihan akan menyampaikan ke PPK untuk perbaiki dulu. Baru kita periksa kembali, kalau sudah sesuai baru yang kami tender gitu. Atau yang D, Pokja pemilihan akan menghentikan proses persiapan pengadaan itu dan dilaporkan ke PA-KPA gitu. Atau Pokja pemilihan akan tetap melanjutkan proses pemilihan walaupun dokumen persiapan pengadaannya salah. Yang mana yang paling tepat? Jadi pengadaan itu tidak seribet itu sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau ada di review kemudian tidak sesuai, nah tentu saja diminta perbaiki ya. Diminta perbaiki ini seperti yang teman-teman jawab di kolom chat itu. Jadi diminta PPK untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini kalau sudah ada titik-titik ini harus baca semua ini. Jadi peran dalam melaksanakan persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan. Jadi tadi di tahap persiapan pengadaan itu ada 2 kegiatan ini. Pertama, penetapan dokumen persiapan pengadaan, kemudian lanjut ke proses pemilihan penyedia. Tadi sudah saya jelaskan, kalau dokumen persiapan pengadaan, kewenangannya siapa? Yuk, kewenangannya PPK ya. Kemudian kalau dokumen persiapan pemilihan, nih dokumen pemilihan penyedia, di tahap persiapan pemilihan, ini kewenangannya siapa? Kewenangannya Pokja pemilihan. Sehingga jawaban yang tepat ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Rina dan juga Mbak Sri Yuliani ya. Tuh, jawabannya adalah E. Oke. Lanjut lagi teman-teman nomor 32. Nah, ini penyusunan spesifikasi teknis. Tadi sudah clear di materi 3 ya, sudah bagus pemahamannya. Coba dijawab kalian ini. Oke, penyusunan spektek ini apa yang harus dipertimbangkan? Ingat kata kuncinya kecuali. Silakan dijawab di kolom chat. Oke, baru 1 orang menjawab, yang lain gimana? Nah, memang ini soal ini membingungkan ya, gitu. Karena semua opsi jawaban ini kelihatannya betul, gitu. Jadi yang mana ini yang keliru? Standar nasional Indonesia, betul atau salah? Ini perlu kita pertimbangkan. Kemudian standar ISO, ini perlu kita pertimbangkan atau tidak? Produk ramah lingkungan, perlu kita pertimbangkan atau tidak? Produk dalam negeri dari UMKM, perlu kita pertimbangkan atau tidak? Produk dalam negeri, perlu kita pertimbangkan atau tidak? Nah, ini bingung memang ini, antara B atau E ini. UMKK harusnya, betul sekali Mbak Sri Yuliani ya, harusnya UMKK. Ini, sehingga yang D ini salah. Ini jebakannya sini, bukan UMKM, tetapi UMKK. Karena kita tidak perlu pertimbangkan itu usaha menengah, teman-teman. Tetapi UMKK, usaha mikro, usaha kecil, dan juga koperasi. Kalau ISO kita perlu pertimbangkan karena ISO ini merupakan kualitas, gitu ya.
Jadi kualitasnya ini dibuktikan dengan ISO berapa gitu. Nah, kualitas ini merupakan salah satu komponen penyusunan spesifikasi teknis. Oke, clear ya? Lanjut lagi nomor 33. Nah, ini sudah mulai di soal identifikasi sepertinya ini. Jadi kita sudah diminta untuk memposisikan diri kita sebagai siapa ini. Nah, di sini pertanyaannya pelaku pengadaan. Diminta untuk melakukan pengadaan suku cadang. Maka yang akan saudara lakukan ini apa? Apakah kita bentuk tim ahli? Atau kita proses pengadaan suku cadang tadi dengan pendekatan khusus yang seperti apa? Atau kita proses pembelian dengan menyebut merek? Gitu. Atau kita proses pembelian dengan melakukan survei terlebih dahulu. Atau kita melakukan proses analisis pasar secara komprehensif. Yang mana ini yang paling tepat? Jadi memang opsi jawabannya ini mirip-mirip. Yang C dari Mbak Sri Yuliani, Mbak Rina ini. Hanya Mas Gildan yang yakin dengan jawabannya ya, tidak pakai tanda tanya ini. Yang lain bertanya apakah C gitu. Nah, jadi di antara opsi yang betul, yang mana yang paling tepat? Ingat teman-teman, penyebutan merek itu dimungkinkan untuk suku cadang, komponen barang jasa yang telah tersedia gitu ya, merupakan bagian dari pekerjaan yang telah dilaksanakan dan lain sebagainya. Barang jasa yang ada di katalog elektronik itu dimungkinkan itu penyebutan merek. Sehingga yang paling tepat seperti yang teman-teman sampaikan tadi itu C ya. Tuh. Jadi tidak perlu ragu-ragu. Ada di modul. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini Mbak Ayu ada tidak? Mbak Ayu tadi Mbak Ayu ada ya. Jadi tadi saya sempat melihat ini yang mana tadi Mbak Ayu tanyakan. Jadi saya oh iya ada ternyata pertanyaan itu. Nanti sebentar kita bahas. Ya. Oke. Nomor 34 di sini. Metode evaluasi penawaran. Coba kita lihat di sini. Ini kita diminta untuk menganalisa di sini. Jadi posisi kita sebagai pokja pemilihan. Nah, makanya saya bilang tadi, harus clear ini tugas kewenangan sebagai pelaku pengadaan. Sehingga kalau ketemu soal begini, kita diminta memposisikan diri kita sebagai pokja pemilihan, nah kita sudah tahu, pokja pemilihan tugasnya ini di ranah pemilihan penyedia. Gitu ya. Jadi, pokja pemilihan di sini, saudara diminta untuk melakukan proses pemilihan penyedia untuk pekerjaan konstruksi. Nih, jasa konstruksi dalam kurung non konstruksi terintegrasi rancang bangun. Nah, ini bagaimana ini maksudnya ini? Oke, maka saudara tidak diizinkan untuk menggunakan metode evaluasi penawaran yang mana. Tuh. Jadi harus kita clear dulu teman-teman untuk pertanyaan ini menurut teman-teman ini yang mana ini yang paling tepat ini? Jadi pemilihan penyedia untuk pekerjaan konstruksi ini yang bukan merupakan konstruksi terintegrasi, bukan design and build, berarti pekerjaannya sederhana, gitu ya. Bukan pekerjaan kompleks. Nah, jadi kita harus tahu dulu metode evaluasi penawaran itu untuk barang, konstruksi, jasa lainnya itu ada 3 tadi sudah sempat kita bahas di kelas sore. Itu jadi ada apa saja ini metode evaluasi penawaran untuk barang, konstruksi, jasa lainnya masih ingat? Bisa ditulis di kolom chat kalau masih ingat. Jadi ada 3. Apa saja? Yang mana ini kira-kira? Oke, banyak yang menjawab C. Oke, jadi kita harus paham dulu ya, metode evaluasi penawaran untuk barang, konstruksi, jasa lainnya itu ada 3. Ada namanya sistem nilai, ada biaya selama umur ekonomis, tetapi itu untuk barang, dan ada harga terendah. Nah, artinya apa? Artinya opsi A dan opsi B ya itu masuk. Yang lainnya itu di skip gitu. Ya. Karena itu kualitas untuk metode kualitas, pagu anggaran dan biaya terendah itu ada di untuk jasa konsultansi gitu ya. Sehingga jawabannya keliru. Sekarang kita cari nih, harga terendah ini atau sistem nilai ini yang akan kita gunakan. Yang mana ini yang paling tepat menurut teman-teman? Sini ada yang menjawab B, ada yang menjawab C. Oke, kalau C kurang tepat ya, karena itu untuk jasa konsultansi. Nah, jadi untuk soalnya ini
pekerjaan konstruksi yang non-kompleks. Yang mana paling tepat ini? Harga terendah atau sistem nilai? Tuh, ayo buka lagi modulnya. Coba dilihat ada di modul keberapa itu. Nah, itu ada di modul 4 halaman 31. Coba dibuka modulnya. Kita lihat bersama ya penjelasannya supaya bisa dipahami. Modul 4 halaman 31. Mana ini halamannya? Oke, halaman 31. Nah, sini bisa dilihat teman-teman. Jadi teman-teman ini saya bukakan supaya teman-teman bisa paham. Nanti kalau ketemu soal itu, bukanya di mana? Gitu ya. Jadi bukanya di modul 4. Kemudian dilihat, mari kita lihat bersama. Untuk ini, metode evaluasi penawaran. Oke. Metode evaluasi penawaran ini untuk barang konstruksi jasa lainnya itu ada 3, teman-teman. Nah, yang pertama sistem nilai. Sistem nilai itu untuk apa? Gitu ya. Sistem nilai tadi kan ada 2 opsi yang betul, tak? Sistem nilai dan harga terendah. Jadi ini kita abaikan ya, yang BSUE. Nah, sistem nilai. Sistem nilai ini untuk barang konstruksi jasa lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga. Dan ini untuk pekerjaan konstruksi ya. Untuk pekerjaan konstruksi itu digunakan untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi. Kita balik lagi ke soal. Di soal tadi disebutkan apa, teman-teman? Nah, di soal tadi disebutkan ini untuk pekerjaan konstruksi tapi bukan konstruksi terintegrasi. Sehingga sistem nilai salah, ya. Nah, kita langsung ketemu jawabannya. Jawabannya adalah harga terendah. Mari kita lihat kembali, apakah harga terendah? Kita lihat. Harga terendah. Harga terendah ini digunakan untuk pengadaan barang jasa, ini untuk barang konstruksi jasa lainnya, ketika harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara, nah ini tidak ada dijelaskan. Tetapi jawabannya adalah harga terendah. Karena kalau untuk sistem nilai, ini sudah jelas ya disebutkan, kalau pekerjaan konstruksi, itu konstruksi yang terintegrasi. Sehingga konstruksi yang bukan yang non terintegrasi itu menggunakan harga terendah. Seperti itu teman-teman. Clear kira-kira? Jadi mudah ya? Udah. Tuh, yang penting sudah pernah dibaca modulnya. Kita lanjut lagi. Nomor 35. Ini apa yang akan kita lakukan kalau kita jadi PPK, kemudian kita putus kontrak karena wan prestasi. Sementara pekerjaannya ini masih ada tersisa sekitar 10%. Apakah kita harus membiarkan pekerjaan sisa tersebut? Atau kita minta KPA untuk melakukan penunjukan langsung karena pekerjaan belum selesai, ini sudah diputus tapi masih ada sisa 10%? Atau kita minta Pokja untuk melakukan penunjukan langsung? Atau yang sisa 10% itu kita lakukan tender cepat? Atau kita mengadu ke kepala UKPBJ, ini bagaimana ini Pokja pemilihan, pilih penyedia tapi penyedianya tidak beres, melaksanakan kontrak tidak selesai. Ini wan prestasi, yang mana ini yang paling tepat teman-teman? Wan prestasi itu apa? Jadi wan prestasi itu ketika tidak bisa melaksanakan kontrak gitu ya, jadi dia ingkar janji gitu, dia melanggar itu apa yang sudah menjadi kewajibannya sebagai penyedia. Misalnya di kontrak itu disebutkan bahwa pekerjaan ini harus selesai dalam waktu 90 hari kalender gitu. Tetapi ternyata ketika PPK melakukan pengendalian kontrak, jadi PPK itu punya kewenangan untuk melakukan pengendalian kontrak. Jadi pengendalian kontrak itu si PPK nanti ketika di proses pemilihan, kita proses pemilihan dulu, ketika proses tender, kita anggap konstruksi ya, proses tender. Nanti PPK itu kan membuat jadwal, ya ada namanya kurva S kalau pekerjaan konstruksi. Tuh, jadi ada jadwal pelaksanaan, kemudian nanti akan ditawar oleh si calon penyedia, gitu, ya. Jadi mereka menawar, itu penawaran teknisnya, itu mereka sampaikan waktu ini atau jadwal nanti yang akan mereka laksanakan. Itu waktu pelaksanaannya seperti apa? Misalnya kita PPK tetapkan jadwalnya misalnya 120 hari kalender. Ternyata ditawar nanti oleh si calon penyedia. Ini saya memberikan penawaran, saya bisa selesaikan dalam waktu 90 hari kalender. Sedangkan si calon penyedia yang lain, ini menawarnya sesuai dengan jadwal. Ini saya tawar 120 hari kalender. Yang penyedia satunya lagi, calon penyedia satunya lagi menawar 150 kalender.
Nah, ini malah lebih lama daripada jadwal yang sudah ditetapkan oleh si PPK. Nah, ini nanti akan menjadi bahan pertimbangan Pokja pemilihan ketika melakukan evaluasi penawaran. Gitu. Jadi diperiksa tadi itu penawaran teknis dari masing-masing calon penyedia, kemudian dilihat, ternyata ini yang perusahaan A, ini dia menawar 90 hari kalender. Penawarannya ini lebih baik daripada yang lain, lebih bagus ya. Sehingga dia ini mendapat nilai yang lebih bagus dari si Pokja pemilihan. Seperti itu. Nah, nanti kalau si yang penawar tadi ini ditetapkan sebagai pemenang dan akan berkontrak dengan PPK, ya dia harus laksanakan itu apa yang dia tawar. Dia tawar 90 hari kalender, ya harus selesai dalam waktu 90 hari kalender. Gitu. PPK nanti ketika melaksanakan pengendalian kontrak, nah dia dasarnya kan kontrak. Di dalam kontrak itu, ini tadi saya sampaikan ada namanya hierarki kontrak, ya. Hierarki kontrak itu ada naskah surat perjanjiannya, itu ya, ada surat perjanjiannya, kemudian ada klausulnya, ada SSUK, syarat-syarat umum kontrak, ada syarat-syarat khusus kontrak, kemudian ada lampiran-lampirannya. Di antaranya yaitu penawaran yang disampaikan oleh si pemenang tadi ini. Itu jadi lampiran dari kontrak, dibundel jadi satu, sehingga PPK ketika melakukan cek lapangan, membawa kontrak itu dia lihat, bagaimana ini jadwal ini, si kurva S yang ditawarkan oleh si calon penyedia tadi. Ternyata mereka menawar 90 hari kalender. Kemudian di dalam penawarannya itu terdapat rincian, gitu, rincian item pekerjaan. Nah, jadi rinciannya itu disebutkan untuk pekerjaan konstruksi, masih ingat ada item pekerjaan misalnya galian fondasi, ada pekerjaan dinding, pekerjaan lantai, plesteran, kemudian ada atap dan lain sebagainya. Itu masing-masing item pekerjaan tadi oleh si calon penyedia ditentukan itu kapan itu akan selesai. Misalnya pekerjaan pendahuluan, pembersihan lokasi. Di dalam jadwal pelaksanaan yang dibuat oleh si penawar tadi, ini yang sudah menang tender, itu ketika dia menawar, dia buat situ. Bahwasanya di minggu pertama itu sudah selesai pembersihan lokasi. Di minggu kedua sudah selesai galian fondasi. Di minggu keempat ini sudah selesai pemasangan lantai dinding misalnya. Di hari ke misalnya 60 hari itu, jadi hari ke-60 ini sudah selesai plesteran dinding. Di hari ke-70 misalnya sudah selesai atap. Ini tinggal plafon misalnya. Jadi seperti itu yang akan dicek oleh PPK ataupun pengawas lapangan ya. Kalau memang PPK menggunakan tim pengelola kontrak untuk membantunya. Ada tim teknis ya, ada pengawas itu. Nah, itu dasarnya. Akan dilihat nanti di lapangan apakah sesuai atau tidak. PPK datang di hari ke-60. Ternyata realisasi di lapangan, ini progres pekerjaan baru 40%. Gitu. Sedangkan seharusnya yang ditawarkan oleh si penyedia tadi itu, berdasarkan penawarannya, di hari ke-60 progresnya sudah harus 80%. Maka terjadi deviasi antara jadwal dengan realisasi. Gitu, bisa diikuti ini kira-kira ya. Di jadwal tadi harusnya progres sudah 80% di hari ke-60. Tetapi realisasi di lapangan baru 40% ini progresnya. Gitu, 80-40. Berarti terdapat deviasi ini sebesar 40%. Nah, itu deviasinya itu sudah besar sekali. Sehingga PPK nanti akan mempertimbangkan, aduh ini sudah hari ke-60, tetapi progres baru 40%, tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh si penyedia ini ketika menyampaikan jadwalnya, maka si penyedia tadi diberikan SP1, surat peringatan. Gitu. Kemudian setelah dikeluarkan surat peringatan pertama dari PPK, diundanglah si penyedia tadi untuk datang menghadap ke PPK. Jadi kewenangan PPK seperti itu, teman-teman. Diundang datang, itu, kemudian harus membuktikan kenapa ini terlambat, gitu. Harusnya sudah 80%, di lapangan baru 40%. Kenapa bisa terlambat? PPK penyedia nanti akan membuktikan, oh iya saya terlambat ini karena sekarang cuacanya hujan.
Gitu. Nah, jadi PPK nanti akan berpikir, oh iya betul juga ini yang disampaikan. Nah, kemudian ditanyakan lagi, PPK tanyakan ke penyedia, jadi bagaimana? Masih mampu untuk menyelesaikan atau tidak? Nah, biasanya si penyedia menjawab, iya saya masih mampu, tolong kasih kesempatan lagi saya untuk melanjutkan. Oke, jadi tidak diputus kontrak. Itu. Tetapi kalau si penyedia sudah menyatakan, Bu, saya sudah tidak mampu menyelesaikan kontrak ini, tidak akan selesai, gitu. Nah, maka itulah yang disebut dengan wan prestasi, teman-teman. Jadi dilakukan pemutusan kontrak. Seperti itu. Ketika terjadi pemutusan kontrak, pekerjaan masih ada sisanya, misalnya ini pekerjaan sisa masih ada 10%, siapa yang akan melanjutkan pekerjaan sisa tersebut? Sedangkan kontraknya sudah diputus, si penyedia ini sudah tidak bisa lagi menyelesaikan kontrak. Jadi siapa yang akan melanjutkan pekerjaan tersebut? Siapa kira-kira kalau menurut pendapat teman-teman? Siapa kira-kira yang akan atau yang dapat melanjutkan sisa pekerjaan tersebut? Apakah yang akan melanjutkan itu orangnya PAKPA? Jadi PAKPA yang melakukan penunjukan langsung. Nanti Ibu Dila yang kerja ini harus si A ya, yang selesaikan pekerjaannya. Atau si PPK yang melakukan penunjukan langsung. Oh, nanti yang melanjutkan ini si B, karena si B ini orangnya saya. Gitu. Nah, jadi tidak seperti itu, teman-teman. Ya, tidak seperti itu. Kenapa? Karena Pokja Pemilihan ketika melakukan proses tender itu melakukan evaluasi, nanti ditetapkanlah 3 calon pemenang. Gitu. Jadi dari sekian banyaknya calon penyedia atau pelaku usaha yang menawar, itu kemudian dinilai, nanti dipilih itu 3 terbaik. Itu 3 calon pemenang. Dari 3 calon pemenang ini, 1 ditetapkan sebagai pemenang. Sehingga yang ditetapkan sebagai pemenang tadi ini, di Wan Prestasi masih ada 2 calon kan? Masih ada 2 calon pemenang. Nah, jadi Pokja Pemilihan akan melakukan penunjukan langsung terhadap si calon pemenang kedua. Gitu. Ya, dipahami kira-kira ini? Kita balik lagi ya ke soal. Oke, sehingga jawaban yang tepat di sini yang mana? Ini ada yang menjawab sini. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang mana ini? Yang C. Meminta Pokja untuk melakukan penunjukan langsung, tetapi yang ditunjuk bukan penyedia yang di luar sana gitu ya, tetapi masih ada ini stok calon pemenang. Gitu kan, masih ada calon pemenang 2, calon pemenang yang urutan ketiga gitu. Jadi itulah yang ditunjuk. Seperti itu, teman-teman. Ini dari Mas Gildan ada bertanya, kalau sisanya dilanjutkan dengan swakelola gimana? Tidak bisa gitu. Karena masih ada stok calon pemenang tadi, begitu ya. Kalau calon pemenangnya sudah habis, baru dilakukan penunjukan langsung terhadap penyedia yang melakukan pekerjaan sejenis di lokasi yang berdekatan. Seperti itu. Jadi tidak bisa dilakukan swakelola. Karena penetapan cara pengadaan, apakah swakelola atau penyedia, itu dilakukan di tahap perencanaan. Sedangkan kita sudah tidak berada di tahap perencanaan. Kita sudah berada di tahap pelaksanaan. Jadi kita tidak bisa mundur ke tahap perencanaan. Tahap perencanaan sudah clear. Kecuali perubahan anggaran. Perubahan anggaran nanti akan terbit DPPA. Jadi DPA kemudian terbit lagi dokumen perubahan anggaran. Nah, di situ dilakukan perencanaan ulang, gitu ya, perencanaan kembali. Oke. Kemudian harganya baru lagi ya Bu, karena beda penyedia. Jadi kalau harganya nanti akan dilakukan negosiasi, gitu ya. Jadi akan dilakukan negosiasi dengan si PPK, karena tentu saja ya si penyedia yang menang itu biasanya harganya terendah, tapi tidak selalu gitu. Kalau dulu masih istilah lelang itu penawar dengan penawaran terendah itu yang jadi pemenang, ditetapkan sebagai pemenang. Kalau sekarang tidak, karena kita tujuan pengadaan itu yang pertama konsepnya value for money ya. Jadi harus sepadan ini antara biaya dan juga kualitas. Jadi kadang-kadang dari 3 calon pemenang tadi, misalnya penawar terendah yang perusahaan ketiga, tapi belum tentu si perusahaan ketiga ditetapkan sebagai pemenang. Gitu. Bisa jadi perusahaan kedua, gitu ya, dengan harga penawaran lebih tinggi. Jadi kalau perusahaan yang kedua ditetapkan sebagai pemenang, kemudian calon pemenang berikutnya di penawar yang lebih rendah, nah itu tidak ada masalah saya kira, karena penawarannya lebih rendah. Tapi kalau semisal pemenangnya ini penawaran terendah, kemudian putus kontrak,
akan ditunjuk calon pemenang berikutnya dengan penawaran yang lebih tinggi. Nah, disinilah PPK nanti akan melakukan negosiasi harga. Jadi dinego, bagaimana ini, gitu ya? Ini nanti kontraknya seperti ini, gitu. Kontraknya seperti ini, apakah bisa dilaksanakan atau tidak dengan harga ini? Gitu. Nah, baru kita berkontrak. Jadi seperti itu, Mas Gildan. Gimana? Clear, Mas Gildannya? Aman? Teman-teman yang lain gimana? Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan terkait ini? Jadi mulai kita ini sudah membahas yang teknis ini, teknis pemilihan penyedia. Jadi itulah yang teman-teman lakukan ketika nanti menjadi pokja pemilihan. Gitu. Kalau pejabat pengendaraan itu cuma satu pemenang ya, karena hanya satu kan yang diundang. Beda halnya dengan pokja pemilihan. Gitu. Ada calon pemenang 2, pemenang ketiga. Ada lagi pertanyaan sepertinya, berarti PPK membuat HPS baru lagi terhadap sisa 10%. Nah, HPS-nya ini masih HPS yang awal yang berlaku. Gitu ya, masih HPS awal dan juga si calon penyedia ini menggunakan penawarannya. Itu, penawarannya sudah masuk. Berbeda halnya ketika terjadi adendum kontrak. Misalnya sudah pelaksanaan pekerjaan, kemudian ada dilakukan adendum. Ini ternyata ketika sudah pelaksanaan kontrak, tetapi di lapangan sana, ini misalnya pekerjaan konstruksi, kemudian konstruksinya mungkin di tepi pantai, dan terjadi longsor, sehingga tidak bisa dibangun sesuai gambar awal, itu bagian tepinya itu misalnya tidak bisa dibangun, harus dipindahkan, nah itu namanya adendum, perubahan kontrak. Dalam melakukan perubahan kontrak, itu kemudian ada misalnya item pekerjaan dengan harga satuan yang tidak pernah dibuat oleh PPK sebelumnya. Ketika di HPS awal tidak ada itu item pekerjaan itu dengan harga satuan itu, maka disitulah PPK membuat HPS baru untuk dilakukan negosiasi. Jadi negosiasi dilakukan ketika terjadi adendum, ya seperti itu Mas Gildan. Gimana, ada tanggapan mungkin atau sudah clear? Gimana, clear ya? Aman? Oh Mbak Rina, sorry Mbak Rina yang bertanya. Pantas masih gila dan nggak menjawab ini. Mbak Rina aman? Clear? Atau ada tanggapan? Silakan bisa disampaikan. Aman? Oke, aman ya. Kita lanjut lagi kalau begitu. Oke, nomor berikutnya. Nomor berapa kita? Nomor 36. Nah, ini lagi soalnya panjang ini. Soal narasi. Jenis metode pemilihan penyedia. Nah, jadi kata kuncinya metode pemilihan penyedia. Kita langsung masuk ini ke narasi terakhir ini. Ini ya, metode pemilihan penyedia. Baru kita masuk ke narasinya. Gitu. Supaya kita tahu metode pemilihan penyedia apa ini yang akan kita gunakan. Jadi kita harus tahu kondisi soalnya seperti apa. Kasusnya seperti apa. Oke, kita lihat. Ini pekerjaan jasa konsultansi. Itu di wilayah A. Nah, karena terbatas anggaran, maka kegiatan yang semula dilaksanakan di 3 wilayah A, B, dan C, itu karena terbatas anggaran hanya bisa dilakukan di wilayah A. Ya. Kemudian, ingat ya jasa konsultansi, kata kuncinya. Nah, kemudian, itu tahun 2021 tadi, perencanaan awal identifikasi kebutuhan 3 wilayah ya A, B, dan C, tetapi karena anggaran terbatas hanya bisa dilakukan di wilayah A saja. Tahun 2022 ternyata diberikan anggaran lagi untuk instansi tersebut. Nah, maka instansi tersebut akan melaksanakan pekerjaan di wilayah B dan C karena itu merupakan kebutuhannya ya. Nah, akan dilaksanakan. Bagaimana ini metode pemilihan penyedia yang tepat? Ingat, kata kuncinya jasa konsultansi. Metode pemilihan penyedia untuk jasa konsultansi itu ada 3. Ada namanya seleksi, ada namanya pengadaan langsung, ada namanya penunjukan langsung. Sehingga dari opsi A sampai opsi E, kita langsung hilangkan ini, langsung kita skip. Tender cepat tidak ada di jasa konsultansi. Seleksi ulang tidak ada. Itu. Seleksi terbatas tidak ada. Penunjukan langsung ada, tender tidak ada. Jadi langsung ketemu jawabannya. Penunjukan langsung. Gitu ya, langsung ketemu jawabannya.
Itu kalau kita mau skip opsi-opsinya. Tapi ini perlu saya jelaskan sedikit teman-teman. Jadi kalau untuk pekerjaan jasa konsultansi ini, misalnya ada pekerjaan konstruksi, pembangunan, misalnya pembangunan puskesmas gitu. Kemudian tahun berikutnya ada lagi pembangunan puskesmas di lokasi yang berbeda. Tahun sebelumnya bukan pembangunan puskesmas, jasa konsultansi ya, jadi perencanaan puskesmas, pembangunan puskesmas gitu. Di tahun berikutnya ada lagi pekerjaan perencanaan puskesmas yang lain itu. Yang desainnya ini seharusnya sama dengan yang sudah ada di tahun sebelumnya. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan proses seleksi atau mungkin pengadaan langsung, itu tidak perlu, karena untuk jasa konsultansi ada yang namanya repeat order. Repeat order itu, jadi kita order kembali di penyedia yang sudah mengerjakan paket yang sama di tahun sebelumnya. Misalnya perusahaan A, itu kita repeat order ke dia. Dengan cara penunjukan langsung. Jadi tidak perlu proses seleksi, tidak perlu pengadaan langsung. Langsung kita tunjuk saja si penyedia tahun sebelumnya. Nah, itu istilahnya repeat order. Untuk jasa konsultansi ya, khusus jasa konsultansi. Repeat order ini dapat dilakukan maksimal 2 kali. Jadi kalau sudah repeat order di tahun 2022, tahun 2023 ada pekerjaan yang sama lagi, ini dengan spesifikasi yang sama atau KAK yang sama, nah itu kita repeat order lagi. Tahun 2024 tidak bisa lagi di repeat order, jadi harus dilakukan seleksi atau pengadaan langsung. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, ini sudah terjawab oleh Mbak Tri Winarsi. Saya lihat ya, dengan RO. Jadi ada namanya repeat order, penunjukan langsung. Oke, luar biasa. Nah, jadi itu ada di pasal berapa tadi? Pasal 41, nanti bisa dibaca. Pasal 41 ayat 5, perpresnya silakan dicatat teman-teman dan dibaca kembali itu perpresnya ya. Oke, saya kira sudah banyak sekali nih informasi yang teman-teman dapatkan di hari ini. Akan lanjut di nomor 37. Bagaimana, kita masih lanjut ini atau bagaimana ini? Kita lanjutkan? Atau sudah mulai lelah ini kepalanya? Gimana? Kita lanjut? Atau kita tahan dulu, kita bernapas dulu, mungkin kita break dulu, atau mungkin kita stop dulu, nanti kita lanjutkan besok malamnya, atau kita tuntaskan malam ini. Bisa tulis di kolom chat. Kalau kepalanya mulai berasap, ini mulai bingung, semakin bingung, oke mungkin stop dulu, ini istirahat dulu, biar besok fresh kembali, ini kita bisa lanjutkan. Tapi kalau kepalanya ini makin penasaran, bagaimana ini nanti pengadaan barang jasa pemerintah, oke kita lanjutkan. Gimana? Lanjut besok mungkin. Oke, jadi mulai ini ya, mulai capek ya namanya. Begitu kalau belajar pengadaan di awal-awal, ketika kepala kita pusing, teman-teman, berarti ada proses berpikir di situ. Gitu. Jadi mulai berasa, betul sekali, ini yang saya khawatirkan. Jadi kalau kita lanjut nanti bisa error ini kepalanya. Besok di sesi Zoom tidak ada yang muncul gitu ya. Jadi oke, kita tunda dulu teman-teman. Jadi kita break dulu untuk malam ini. Nanti kita akan lanjutkan besok malam ya di jam yang sama untuk kelanjutan dari pembahasan tryout. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir dari satu orang. Silakan yang ingin bertanya. Oke, Mas Erwin ini dari kemarin pertanyaannya luar biasa. Jam berapa besok? Jadi Mas Erwin ini paling semangat sekali saya lihat. Jam berapa besok? Jadi di jam yang sama ya. Jadi besok kita mulai lagi di jam pada maghrib ya. Karena besok pagi ini sampai siang saya ada kegiatan. Nih maunya saya sih besok pagi, tapi ternyata ada agenda ini di kantor suami. Jadi kita lanjut besok malam ya. Setelah maghrib. Oke, nanti akan diinfokan di grup dengan link Zoom yang sama. Oke ya. Mbak Rina, soal ujian totalnya berapa? Minimal skor berapa? Jadi soal ujian itu berjumlah 80 nomor, teman-teman. Terdiri dari 2 indikator soal. Indikator soal yang pertama adalah soal memahami. Ini untuk nomor 1 sampai nomor 70. Jadi jawabannya itu paling
mayoritas itu ada di modul. Jadi teman-teman harus clear dulu di modul. Jangan pernah ikut ujian kalau belum pernah baca modul. Jangan teman-teman, rugi itu bayar uang kontribusi, kemudian nanti error di dalam, bingung dalam. Jadi harus baca dulu, minimal baca dulu isi modul, jadi bisa ditahu gambarannya seperti apa. Gitu ya. Kemudian indikator yang kedua adalah indikator menjelaskan, indikator mengidentifikasi, itu, dan juga simulasi. Itu ada di nomor 71 sampai nomor 80. Jadi untuk nomor 1 sampai 70 tadi indikator memahami itu skornya 1 kalau benar. Jadi kalau benar 70 dapat 70 skor. Untuk nomor 71 sampai nomor 80 kalau benar dapat 3 gitu ya. Jadi kalau benar semua dapat 30 ya. Jadi total skornya 100. 70 dan 30 totalnya 100. Passing grade-nya 65 gitu. Jadi harus bisa benar 65%. Nanti ada triknya ini di hari terakhir nanti di batch 7 dan juga di tatap muka untuk kelas privat. Nanti saya kasih bagaimana triknya supaya bisa insya Allah bisa lulus ujian. Ada triknya, rumus 12 nanti ya. Oke. Jadi harus masuk terus ini kelasnya ini walaupun capek harus masuk. Ini harus siap digembleng di sini. Mbak Ayu di sini untuk modul sebaiknya di print semua atau cukup PPT. Kalau untuk PPT slide itu kalau menurut saya ya berdasarkan pengamatan saya. Ini slide yang terbaru sekarang, modul slide terbaru yang dibagikan oleh LKPP itu sangat ringkas sekali gitu. Jadi hanya garis-garis besarnya saja itu karena nanti akan dijelaskan oleh fasilitator gitu ya. Jadi tidak lengkap. Dan kalau teman-teman ikut pelatihan ini secara tatap muka di lembaga, yang dikasihkan ke teman-teman itu buku yang di print itu adalah slide materi yang ringkas tadi itu gitu. Sehingga saya sarankan membawa modul gitu ya. Tapi modul kan lumayan tebal ya. Lumayan tebal sehingga teman-teman kalau ketemu soal tadi nah itu langsung dikasih sticky note di modulnya supaya yang dikasih sticky note itu saja yang di print untuk dibawa gitu. Tapi kalau mau bawa semua modul lebih bagus lagi karena beberapa alumni The Sky kemarin begitu, mereka membawa 6 modul dan itu enak sekali menjawab menurut cerita mereka. Itu enteng sekali buka modul ini karena semua lengkap, sudah dikasih sticky note juga. Jadi pilihannya ada di Mbak Ayu. Ini mau bawa modul semua atau cukup membawa rangkumannya saja. Ini rangkuman yang sudah dibuat berdasarkan ini hasil tryout kita, berdasarkan pemaparan materi dari fasilitator. Ini ada mungkin yang sering saya ulang-ulang, yang sering saya ulang-ulang itu merupakan kisi-kisi teman-teman. Jadi dicatat gitu ya, dicatat supaya nanti kalau ujian mudah. Atau membawa mind mapping itu bisa juga kalau memang sudah menguasai modul. Itu cukup membawa mind mapping saja. Tetapi jangan lupa teman-teman, mind mapping itu sebisa mungkin ada catatan dari teman-teman itu. Ada beberapa yang belum jelas di dalam mind mapping itu mungkin ditambahkan dengan catatan. Gitu ya. Kemudian modul penting mind mapping saat BIMTEK sebelum ujian sudah dapat modul. Iya, tapi tidak modul ya, kalau ikut pelatihan tidak modul itu yang setahu saya. Karena modul tebal jadi dari lembaga itu biasanya tidak memberikan. Biasanya yang di print itu hanya slide materi, itu yang secara umum saja, garis-garis besar saja. Jadi sebisa mungkin membawa modul, atau kalau memang modulnya agak mahal, kalau mau di print, itu membawa rangkuman. Membawa rangkuman tentu saja buat dulu rangkumannya ya. Mulai dari sekarang itu efektif sekali teman-teman. Kalau teman-teman membuat rangkuman dan membawa rangkuman itu pada saat ujian. Ya. Oke, dari Mbak Tri. Untuk inspeksi pabrikasi, apakah ada pada tahap pengelolaan kontrak? Iya, ada pada tahap pengelolaan kontrak ya. Jadi di situ ada pada saat pengendalian kontrak. Pada saat pengendalian kontrak sebelum dilakukan serah terima itu perlu dilakukan inspeksi pabrikasi apabila di kontraknya, di klausul kontraknya dicantumkan, dipersyaratkan itu. Gitu. Nah, jadi PPK ini dalam merumuskan kontrak di draft kontrak, di rancangan kontrak ketika menyusun ini untuk pengadaan barang, ada klausul ini inspeksi pabrikasi. Kalau memang mau dilakukan, dituliskan. Iya, dilakukan. Nanti di mana, seperti apa, itu dituliskan di rancangan kontrak, sehingga si calon penyedia ketika menawar pada saat proses tender,
Itu dia sudah baca, oh nanti akan dilakukan inspeksi pabrikasi. Dulu saya pernah itu ketika ada pengadaan makan minum untuk peserta Latsar CPNS pada saat itu. Nah, waktu itu saya melakukan uji lab itu ya untuk gizinya. Nah, jadi yang menawar itu ini sudah baca, aduh ini harus dilakukan ini pengecekan gitu. Nah, jadi mereka sudah tahu dan memang kita lakukan. Tapi kalau tidak dilakukan, tidak dituliskan di dalam rancangan kontrak, sehingga si calon penyedia ketika menawar dia tidak lihat, ini tidak ada inspeksi pabrikasi. Kemudian setelah pelaksanaan kontrak, PPK-nya minta ini mau inspeksi dilakukan ini inspeksi. Nah, marah nanti ini si penyedianya, ya. Kenapa ini dilakukan ini tidak dipersyaratkan sebelumnya? Akhirnya terjadilah sengketa kontrak. Gitu. Sehingga perlu kita mitigasi resiko-resiko sengketa tadi ini dengan cara mencantumkan atau mensyaratkan di dalam klausul kontrak, karena rancangan kontrak itu yang akan menjadi kontrak, itu akan difinalisasi setelah proses pemilihan penyedia, dan itulah yang akan menjadi kontrak yang harus dilaksanakan oleh si penyedia. Gitu. Kemudian, Mbak Tri, contoh data informasi yang dibutuhkan seperti apa ya? Kalau inspeksi pabrikasi, ini data yang diperlukan mungkin data-data dari internet ya, bisa di browsing, ini di daerah lain mungkin pernah dilakukan. Itu seperti apa, mungkin untuk pengadaan apa, itu bisa dilihat di internet. Jadi ada banyak sebenarnya data, atau mungkin ada data dari kontrak tahun sebelumnya, mungkin pernah dilakukan, atau kontrak sejenis. Gitu. Jadi dari kontrak sejenis yang pernah dilakukan ini, nah itu dijadikan data dan juga informasi. Gitu. Kalau seperti saya kemarin ketika pengadaan makan minum Latsar, itu data dan informasi, sumber informasi yang saya gunakan itu ketika mau lakukan uji lab, itu saya meminta kontrak dari Dinas Kesehatan dan juga rumah sakit di bagian gizinya. Di bagian gizinya, jadi saya minta data-datanya ini seperti apa. Nah, itu saya jadikan rujukan ya sebagai data eksternal buat saya dalam melakukan penyusunan rancangan kontrak. Seperti itu, Mbak Tri. Gimana, Mbak Tri, tanggapannya? Clear atau mau dikembangkan pertanyaannya? Silakan. Kalau dokumen survei pasar, RKS dan SOP pengadaan bisa atau tidak? Bisa tentu saja. Jadi kalau Mbak Trinya mungkin di UKPBJ, kemudian ada SOP pengadaan, itu merupakan data internal gitu. Kemudian dokumen survei harga. Nah, ini paling bagus sekali kalau menggunakan dokumen survei harga. Karena itu merupakan harga terkini ya, harga terkini yang dilakukan. Dan jangan lupa ketika melakukan survei harga itu dilakukan juga terhadap 3 pembanding. Gitu. Jadi seperti itu. Ini bisa dibaca-baca kembali juga ini untuk modul 5 di bagian-bagian belakang data informasi, di situ sudah ada tabelnya. Itu sudah ada rangkuman data informasi, itu bisa dibaca kembali, kemudian bisa nanti sebagai bahan diskusi kita di mungkin di kelas di grup ya, di grup alumni atau di kelas besok. Oke, aman ya Mbak Tri ya? Nanti bisa dikembangkan nanti pertanyaannya. Oke, yang lain gimana? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Clear? Kalau clear, tolong tulis di kolom chat. Sudah clear Ibu, nanti lanjut besok gitu ya, biar saya paham. Gimana, clear? Aman? Aman ya? Oke. Jadi teman-teman, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Sudah mengikuti pembelajaran, kemudian sudah berdiskusi secara aktif, apalagi saya senang sekali melihat ini banyak yang menjawab di kolom chat. Ini menandakan bahwa teman-teman ini mau berproses, mau belajar pengadaan barang jasa, dan paling penting itu mau lulus, karena itu yang paling utama. Tuh, rumus 12 yang paling pertama adalah big why. Tuh, harus punya alasan kuat kenapa harus lulus. Jadi kelihatan ini yang orang yang akan lulus itu sudah bisa diprediksi ini. Yang aktif di kelas itu paling sering itu lulus, karena seperti itu teman-teman. Jadi dia sudah mempunyai alasan yang kuat. Tuh, punya alasan kenapa dia harus lulus. Nanti selengkapnya kita bahas di rumus 12 ya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Sampai ketemu lagi besok malam ya di jam yang sama dengan link Zoom yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai ketemu besok. Dadah.